401. Yang mulia telah tiba. Suara tajam itu mengumumkan. Kaisar dengan jubah naganya berjalan melewati tengah aula dengan langkah besar yang penuh percaya diri, diikuti oleh lusinan penjaga. Para pangeran melangkah ke samping dengan hormat. Baik itu pejabat, rumah atau delegasi Kuanrong, semua orang berdiri dan membungkuk ke wajah pria yang mulia dan tegas itu. Kaisar mengambil tempat duduknya di atas tahta dan matanya menjelajahi kerumunan. Hari ini adalah hari ulang tahunku, hari untuk merayakan seluruh bangsa. Semua orang dipersilakan untuk menghadiri perayaan, seperti juga delegasi Kuanrong yang jauh. Ambil tempat dudukmu. Terima kasih, Yang Mulia, semoga panjang umur dan sejahtera. Semua orang membungkuk lagi sebelum duduk. Putra mahkota datang ke hadapan Kaisar dengan memberi hormat dan membungkuk. Seluruh kekaisaran bergembira atas hari jadimu, ayah kekaisaran. Saya juga telah menyiapkan hadiah khusus untuk kesempatan unik ini. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Oh, putra mahkota selalu bijaksana. Saya ingin melihat hadiah ini. Itu pasti barang yang benar-benar luar biasa, hahaha. Kaisar tertawa. Bawa keluar. Dua pelayan mengangkat sebuah lukisan dan memamerkannya di depan orang banyak. Sapuan pena, aroma tinta yang pedih, dan tulisan yang flamboyan disajikan. Lukisan itu menunjukkan gunung-gunung yang tinggi dan sungai-sungai yang hidup, begitu jelas sehingga mereka bisa melompat keluar dari kertas. Di sudut kanan tertulis Danxing Shen dengan huruf tebal. Tuoba Liu Feng berteriak, apakah itu? Pelukis Gilaseng, yang terbaik di negeri barat, mahakarya tanah bangsa kita. Benar, Tuan Muda Tuba memiliki mata yang bagus. Itu memang salah satu pusaka langka senior, tanah bangsa kita. Putra mahkota menyeringai, menatap para tamu dengan bangga. Zuo Fan tidak mengerti, apa yang hebat dari beberapa sapuan kuas. Di dunia di mana mungkin membuat seseorang benar, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelukis dungu. Dia akan segera mengetahui betapa berharga dan mengejutkan lukisan ini. Semua orang tahu, baik itu Kuanrong atau Tianyu, bahwa tanah barat memiliki kerajaan kecil yang kecil dan tidak penting. Namun 8 abad yang lalu, sebuah talenta lahir di kerajaan yang sama. Tidak hanya kekuatannya melampaui kerajaan, tetapi dia adalah seorang sarjana yang terpesona oleh lukisan, unggul dalam pena dan pedang. Dia sendiri telah mengatasi 10 sekte besar, menjadi yang nomor 1 yang tidak terbantahkan. Semua orang memperhatikan putra mahkota, telinga mereka terfokus. Setiap klan bahkan dengan 1 ons kemasyhuran pernah mendengar tentang legenda ini. Tapi tidak ada yang menganggapnya benar, bahwa pria seperti itu adalah seorang pelukis. Adapun Zuo Fan pendatang baru, dia tidak menyadari itu semua. Tetapi setiap pria lajang di sini sangat menghormati ahli yang tidak duniawi, jadi dia mendengarkan juga. Putra mahkota berdeham, menikmati tatapan semua orang. Legenda mengatakan bahwa dia menggambar satu mahakarya yang tak tertandingi, tanah bangsa kita. Pada masa itu, dia menyaksikan negerinya kacau balau dan ambisi gila lahir dari obsesinya terhadap lukisan. Dan siapapun yang membawa lukisan ini kepadanya, keinginan tersayang mereka akan terpenuhi, bahkan membantu mereka membangun negara mereka sendiri. Semua orang terkejut. Dengan bantuan ahli pertama tanah barat, seseorang dapat memiliki semua tanah yang diinginkannya, bahkan seluruh barat. Tuoba Liu Feng muram, gemetar setiap kali dia melihat gulungan itu. Jika legenda itu benar, itu berarti Tian Yu memiliki senjata mematikan. Kita harus memilikinya. Mata Tuoba Liu Feng dan Han Tiemo bertemu dan mereka saling memberi anggukan rahasia. Sebuah suara santai terdengar. Yang mulia, di mana Danxing Shen ini sekarang? Putra mahkota menoleh ke Zuo Fan, berdeham sekali dan berkata dengan tenang. Mereka mengatakan senior telah hilang selama 8 abad dan tidak ada yang menemukan petunjuk tentang dia sejak. Zuo Fan mengejek, apa gunanya lukisan sialan itu jika kamu tidak dapat menemukan orang yang tepat? Tawa meledak di mana-mana. Zuo Fan belak-belakan seperti tunggul pohon bir, tetapi juga masuk akal. Orang itu telah pergi selama 800 tahun, jadi mendapatkan lukisannya tidak akan memberimu sejengkal pun tanah. Itu hanya bagus untuk pamer. Tuoba Liu Feng dan Han Tiemo terdiam, bagaimana mungkin seorang ahli yang hilang 8 abad yang lalu muncul? Pada akhirnya, lukisan itu hanya itu, selembar kertas dengan tinta di atasnya. Itu tidak menimbulkan ancaman. Pipi putra mahkota terbakar, menatap Zuo Fan. Demi dewa, kamu telah mengalahkanku. Aku memberimu semua harta itu tanpa bayaran. Cara putra mahkota membayangkan, hadiah ini tidak berguna, tetapi menggunakan legenda di sekitarnya, dia akan pamer dan mendapatkan perhatian ayahnya. Tapi satu kalimat sederhana dari Zuo Fan telah merusak segalanya. Sekarang ayah kekaisaran akan mengejek hadiahku. Meskipun hatinya sedang kacau, kaisar tetap tenang. Putra mahkota, saya mengerti niat baik Anda untuk saya, orang-orang dan kekaisaran. Menggunakan cara yang buruk untuk mendapatkan tanah tidak akan bertahan lama. Lukisan itu mungkin tidak praktis, tetapi itu adalah sebuah karya seni.
Saya akan menerimanya. Terima kasih, Ayah Kekaisaran, atas bimbinganmu. Putra mahkota membungkuk, bersyukur bahwa Kaisar mengeluarkannya dari momen yang memalukan itu. Berikan hadiahnya. Kaisar berkata. Pelayan terdekat membawakan putra mahkota sebuah peti berisi tongkat giok. Putra mahkota, Anda adalah anak tertua saya dan saya berharap Anda aman dan semua impian Anda menjadi kenyataan. Terima kasih, Ayah Kekaisaran. Putra mahkota membungkuk dalam-dalam, menyentuh ke intinya. Suo Fan mengejek, betapa tersentuhnya kamu ketika tongkat kerajaan yang lumpuh bahkan tidak akan memberimu gunung. Sekarang giliran pangeran kedua yang tampil. Semoga Ayah Kekaisaran sepuas laut, pemerintahanmu selama gunung. Hadiah saya ini adalah tanda penghargaan dan ketulusan saya. Tangannya berkelebat dan tombak sepanjang 9 kaki yang ditarik dari surga menghantam tanah, mengguncang pesta itu. Respons para penjaga cepat dalam berpose di hadapan Kaisar. Hanya pada gelombang santainya mereka mundur. Nak, apa? Jenggot Kaisar bergetar, menghela napas dalam. Putra kedua saya selalu dipenuhi dengan keberanian namun tidak setetes pun kesopanan. Pangeran kedua dengan bangga menyatakan, Ayah Kekaisaran, ini Cloud Halberd yang menembus surga. Senjata spiritual kelas 8, penemuan langka yang telah kukerjakan dengan susah payah untuk dibawakan kepadamu. Bagaimanapun juga, apa yang harus kulakukan dengan mainan ini, nak? Suara sedih Kaisar datang. Pangeran kedua membeku. Tentu saja aku membawanya untuk keselamatanmu, Ayah Kekaisaran. Bukankah itu jelas? Atau lebih tepatnya, kamu akan tetap di sisi kakak laki-laki, tapi bukan milikku. Pangeran kedua menjadi murung. Ayah Kekaisaran, senjata spiritual kelas 8 ini jauh lebih baik daripada lukisan kakak laki-laki tertuaku. Suo Fan mendengus dan memutar matanya. Semua orang menyaksikan pangeran kedua dengan tatapan berat. Bung, yakin tusuk gigimu lebih baik daripada kertas putra mahkota, tetapi kamu perlu memikirkan situasinya. Hari ini ulang tahun Kaisar jadi kamu membawakannya senjata untuk memberinya umur panjang. Itu akan berhasil untuk Marsal Dugu. Kamu selamat karena menjadi putra Kaisar. Orang lain pasti sudah mendapatkan talenan sekarang. Kaisar menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, memaksakan anggukan. Saya menerima hadiah Anda, tetapi saya tidak dapat menggunakannya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Saya harap ini dapat membantu Anda dalam membela Tian Yu dan menyerang jantung musuhnya. Dua pelayan menarik tombak dari lantai dan menyerahkannya kembali kepada pangeran kedua. Pangeran kedua menjadi bingung. Tunggu, Ayah Kekaisaran, itu sama saja dengan tidak mengambil hadiahku. Apakah senjata spiritual kelas 8 saya kurang dari lukisan kakak laki-laki? Tolong pertimbangkan kembali, Ayah Kekaisaran. Wajah Kaisar mengeras dan matanya menjadi dingin. Yonger, ingat ini, apa yang saya berikan kepada Anda akan menerimanya tanpa pertanyaan. Apa yang tidak saya berikan kepada Anda, jangan pernah mencoba untuk mengambilnya. Apakah saya jelas? Petik 2. Dengan gemetar, pangeran kedua bisa merasakan haus darah Kaisar di kulitnya dan mengangguk ketakutan. Dia mundur sambil memegang tombak. Kaisar menjadi bersemangat dan mengangguk. Tapi suasananya hancur, dengan para tamu kehilangan suasana riang mereka. Mereka telah menyaksikan kekuatan kejam dan biadab putra surga. Kaisar bukanlah lelaki tua yang lembut dan pemarah, tetapi seekor binatang buas yang siap melompat keluar dari kulit jompo itu. 402. Conger, kamu selalu berlari ke sana kemari, menimba ilmu di setiap perjalanan. Saya yakin ada banyak keanehan yang telah Anda kumpulkan selama ini. Saya sangat ingin melihat apa yang Anda miliki untuk saya. 2 pangeran turun dan 1 untuk pergi. Sekarang giliran pangeran ketiga telah tiba, tubuh gemuk kebesarannya tertanam kuat di kursinya. Kaisar memandangnya dengan aneh dan menggoda. Si gemuk gemetar, menyeka alisnya yang berkeringat dan terhuyung-huyung berdiri di hadapan Kaisar dengan senyum cerah. Hehehe, Ayah Kekaisaran, aku sebenarnya berencana memberimu hadiah yang bagus, bahkan kelas atas. Dengan desain dan kualitas yang sempurna. Langsung saja, wajah Kaisar menjadi gelap. Si gendut menyeka tangannya yang berminyak, keringat bercucuran di alisnya seperti hujan deras, dan mengambil nada malu-malu. Tapi aku ingat ajaran Ayah Kekaisaran. Semua tanah milik raja dan semua orang adalah rakyat raja. Jadi apa yang bisa saya berikan kepada Ayah Kekaisaran ketika semua yang ada di dunia ini sudah menjadi milikmu? Apapun yang akan saya tawarkan akan mengambil barang Ayah Kekaisaran hanya untuk mengembalikannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar milikku untuk diberikan. Dengan demikian, mata Kaisar menjadi lebih dingin. Menelan dengan kering, lemak itu menyeka lebih banyak keringat sebelum berkata. Karena itu, Ayah Kekaisaran, kamu harus mengerti. Tentu saja aku tahu. Pada ulang tahun ke-100 saya, semua orang di bumi memberi saya upeti, namun hanya anak saya yang kosong. Tidak, Ayah Kekaisaran, kamu salah.
Saya percaya bahwa apapun yang akan saya sajikan akan terlalu kasar dan aneh untuk mengungkapkan cinta saya yang dalam dan rasa hormat yang tak ada habisnya kepada ayah kekaisaran saya. Untuk alasan ini saya telah meminta bantuan seorang guru yang hebat selama sebulan untuk belajar tarian untuk hari jadi Anda. Si gendut datang ke depan, memberi isyarat musik dan turun ke hal aneh yang goyah yang disebut menari. Tidak, agak terlalu dini untuk menyebutnya tarian. Itu kurang lebih hanya lompatan yang unik. Si gendut menjentikkan rambutnya, mengedipkan matanya, pipinya yang bergelembung memantul pada gerakan sekecil apapun. Itu benar-benar memberontak, mengerikan dan tidak layak untuk apapun selain dibuang. Rasanya seperti melihat laut dari perahu, dengan ombak yang naik turun. Sementara gumpalan itu memantul di sekitar lantai dengan setiap pukulan ke bawah, begitu juga penonton, mungkin terlalu selaras dengan artis dan gerak kakinya. Bahkan nyali mereka pun melakukan rumba. Itu benar-benar pengalaman yang mengejutkan. Retak, bukan hanya satu, tapi seluruh penonton meretakkan buku-buku jari mereka, melihat balerina anggun dengan mata merah. Jika bukan karena dia menjadi pangeran yang menghargai diri sendiri, mereka mungkin akan menghujani mereka pada titik ini. Ibu yang manis dari belas kasihan. Sebuah tarian seharusnya enak dipandang, tetapi tarianmu menyedot kehidupan dariku. Kurung siku tutup. Wajah kaisar mengambil begitu banyak warna putih bahkan dia tidak tahu itu bisa. Gemetar ke tulang-tulangnya, tinjunya mengepal, matanya merah, mencurahkan setiap ons kekuatannya untuk tidak melompat ke sana untuk memasukkan bola untuk memotong tarian neraka itu. Tetapi pada titik tertentu, sesuatu pasti akan pecah, dan sayangnya itu terjadi pada kesabarannya. Berhenti. Gemuruh. Si gemuk membeku dengan pinggang tertekuk, mengedipkan mata anak anjingnya yang besar ke mata kaisar yang merah. Setiap tamu bernafas lebih mudah, menghargai momen kedamaian di bumi ini. Conger, lain kali, bawa gurumu yang hebat itu. Aku berjanji untuk tidak membunuhnya. Pergi sekarang. Kaisar menghela nafas. Si gemuk membungkuk dan kemudian melompat dan menggebrak ke kursi dengan senang sebagai pukulan karena lolos begitu saja. Para tamu lainnya sangat bersyukur bahwa pertunjukan horor telah berakhir. Kami diberkati bahwa mata kami tidak terluka karena melihat anak Anda yang ceria terpental. Rahmat Anda tidak memiliki batas, Kaisar. Putra mahkota berdiri lagi. Ayah kekaisaran, meskipun tarian saudara ketiga mungkin agak kasar, niatnya baik dan hatinya murni. Tolong beri dia hadiah, ayah kekaisaran. Ada yang bisa sesuai dengan penampilannya. Mata kaisar berbinar. Putra mahkota terkekeh. Ayah kekaisaran, saudara ketiga telah menjadi eksentrik sejak lahir. Dengan kasih sayangmu yang tak ada habisnya, hanya memberiku dan saudara kedua sesuatu akan membuat saudara ketiga merasa ditinggalkan. Tolong pertimbangkan perasaannya yang tulus dan tawarkan sedikit sesuatu padanya. Sebuah tanda mungkin. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya bisa memberikan hadiah kepada siapapun di tanah ini, kecuali dia. Senyum kaisar dingin. Penganugerahan apa yang bahkan layak. Itu mengirimkan getaran dingin ke hati semua orang. Kaisar menyiratkan bahwa dia menggerutu karena memiliki seorang putra yang gendut. Tapi bagaimana bisa penguasa begitu picik, meributkan hal-hal sepele dengan putranya? Zuo Fan menggaruk hidungnya, bertukar pandang dengan pikiran besar pertama dan kedua. Dia sudah punya ide tentang apa yang terjadi. Hanya pangeran kedua yang tersenyum mengejek. Putra mahkota mencobanya lagi. Ayah kekaisaran, tolong. Diam. Kaisar berkata. Putra mahkota, ada beberapa hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Tidak apa-apa, kakak laki-laki. Aku tahu aku telah menginjak saraf ayah kekaisaran. Tidak menerima apapun adalah normal. Tidak perlu mencoba lagi. Si gemuk cemberut, meratap dan menasihati. Pangeran kedua menikmati kesusahan mereka. Yang satu munafik, yang lain brengsek. Setidaknya mereka memiliki satu sama lain, Putra mahkota menggertakkan giginya dan memberikan pandangan terakhir kepada kaisar sebelum duduk. Tangannya mengepal erat, jari-jarinya menggali ke dalam telapak tangannya. Kenapa jadi seperti ini? Saya adalah putra mahkota. Bagaimana saya bisa kalah dari lemak babi itu? Melirik wajah pangeran kedua yang mengejek, putra mahkota mengejek, dasar bodoh, bahkan ini tidak bisa menembus tengkorak tebalmu. Siapapun dapat diberi hadiah, kecuali kaisar. Apa yang baru saja dilakukan ayah kekaisaran adalah dia menunjukkan niatnya pada penerusnya. Tapi kenapa harus dia? Putra mahkota memandang si gendut, yang memberi hormat kembali dengan rasa terima kasih. Apakah sialan ini tidak menyadari arti ayah kekaisaran atau dia hanya pandai berpura-pura? Di mata putra mahkota, semakin lama dia menatap saudara laki-lakinya yang tertantang secara horizontal, rasa haus darah yang lebih tebal muncul. Perayaan berlanjut dengan para pejabat, 7 rumah dan delegasi menyerahkan hadiah mereka, masing-masing dengan hadiah yang dikembalikan dalam bentuk barang. Saat musik kembali terdengar, gadis-gadis anggun dan bertumpuk meluncur ke dalam ruangan sambil menari.
Dengan Lardas yang mengatur mood untuk sakit perut dengan tindakan kelasnya, penonton harus menghargai upaya gadis-gadis ini dengan lebih baik. Sampai-sampai mereka melihat mereka sebagai bintang muda, memesona dan menenangkan. Seorang tokoh melompat keluar dari kerumunan dan memberikan sepiring buah persik kepada Kaisar. Selamat ulang tahun, Ayah Kekaisaran. Semoga sukacita Anda tidak terbatas dan hidup Anda tidak pernah berakhir. Kaisar memandang matanya dan hatinya melunak. Hahaha, Yongning, kamu telah membawakanku hadiah terbaik. Benarkah? Yongning melompat sambil tersenyum dan memeluk. Kalau begitu, Ayah Kekaisaran, tolong beri aku hadiah dengan benar. Hahaha, tentu saja. Apa yang kamu mau? Kaisar tertawa, menyayanginya. Dengan wajah goyah, si gendut menunjuk sosis ke adik perempuannya yang tersayang dan memotongnya. Ayah Kekaisaran, tidakkah kamu ingin tahu guru dan saku yang hebat? Ini dia. Tapi jangan khawatir, Yongning, kata-kata Ayah Kekaisaran adalah emas. Dia tidak akan memukulmu sampai mati. Kaisar tampak bingung. Yongning, apakah kamu mengajari Conger menari? Tersipu, Yongning memelototi lemak hidup. Dia juga telah menyaksikan tindakan kelas atas benda itu. Itu seperti pertunjukan horor. Tapi sekarang menerima bahwa dia adalah guru tari agung di balik semua itu, bukankah itu akan merusak reputasinya? Yongning menjelaskan, Ayah Kekaisaran, jangan dengarkan kesalahannya. Saya telah mengajarinya dengan kemampuan terbaik saya, tetapi tariannya sangat memuakkan. Hahaha, begitu. Tarian putriku adalah yang terbaik di Tianyu. Kaisar mengangguk. Yongning, kamu masih belum memberitahuku apa yang kamu inginkan. Tersipu, Yongning mengintip Zuo Fan, memutar-mutar gelangnya, bertingkah malu-malu dan semuanya. Ayah Kekaisaran, bukankah menurutmu sudah waktunya? Maksudku, untuk permintaan terakhir ibu. Kaisar mengangguk, mengirimnya kembali ke tengah dan berteriak. Yongning, Zuo Fan, ini keputusanku. Hari ini, Putri Yongning dan pelayan terbaik di bawah surga Zuo Fan akan dinikahkan. Apa? Berbeda dengan Yongning yang bersemangat, semua orang tercengang. Zuo Fan mengira sesuatu seperti ini akan datang dan mencibir ke dalam. Itu tidak berakhir hanya dengan beberapa keputusan sederhana, pangeran kedua menemukan keberaniannya dari dewa yang tahu di mana dan melompat. Ayah Kekaisaran, saya sudah lama menyukai perawan suci Yun Suang. Aku meminta Ayah Kekaisaran untuk menikahkan kami. Kaisar menyeringai di dalam. Ada apa dengan hari ini? Semuanya jatuh bersama dengan sempurna. Dia telah lama berpikir tentang bagaimana mencuri klan Yun kembali dari klan Luo, untuk mengambil keuntungan dari taktik kalkulatif Zuo Fan, menggunakan kesempatan sempurna ini untuk melakukan hal itu. Kaisar mengangguk ke dalam, bagus sekali, anakku. Dan berbicara, dua kebahagiaan datang hari ini, dengan Nona Suanger mengikat simpul dengan anak saya. Pangeran kedua bersujud. Yun Suang bergidik, kecewa, mencengkeram lengan Zuo Fan lebih erat karena insting. Dengan senyum percaya diri, Zuo Fan menatapnya dengan hangat. Tidak apa-apa, Anda dengan saya sekarang. Itu tidak akan pernah berubah. Mata Yun Suang memerah, tapi hatinya kembali tenang. Terakhir kali dia begitu nyaman adalah ketika kakeknya masih hidup. 403. Ada terowongan lembab dan gelap yang dipenuhi dengan pos pemeriksaan yang terbuat dari pintu berat yang disegel dan dua ahli Radiant State berjaga di masing-masing dari mereka. Suasana hati mereka berat saat mata mereka menyipit. Seorang penjaga yang memegang satu set kunci mendekat. Dengan kilatan lencana, gerbang terbuka. Lencana itu bertuliskan persetujuan Kaisar. Gerbang demi gerbang, penjaga harus melewati 18 di antaranya untuk mencapai ujung. Itu adalah ruangan gelap kecil dengan sosok berukuran pin beristirahat di tempat tidur sederhana, mengunyah sesuatu dengan malas. Apa yang diinginkan orang tua itu kali ini? Mengambil gigitan lagi, sebuah suara lembut datang, penuh dengan penghinaan. Kamu datang kepadaku untuk meminta bantuan namun mengunciku di lubang neraka ini setiap kali kamu selesai denganku. Selama 300 tahun aku menepati janjiku, satu-satunya anugerah yang kau miliki dari amarahku. Dan hal-hal ini, saya tidak pernah makan sampah yang lebih buruk dalam 300 tahun. Bukankah aku naga surgawi? Dia membuang barang itu ke penjaga. Dengan keras, itu melintas melewati wajah penjaga, angin menggigit wajahnya. Itu membuat lubang sedalam 1 meter di dinding di belakangnya dan bahkan mengguncang seluruh tempat, namun benda itu masih utuh. Penjaga itu ketakutan setengah mati. Tempat ini terbuat dari bahan kelas 7, crystallized black tungsten, mengubahnya menjadi benteng. Tapi bagi orang ini, itu seperti kertas. Sebuah lemparan santai membuatnya berlubang. Penjaga itu membungkuk dengan gemetar. Tuan Gu Santong, harap tenang. Saya hanya menyampaikan perintah Kaisar untuk menangani lawan yang tangguh. Aku tidak pergi. Gu Santong mendengus. Aku hanya berjanji untuk membela keluarga kekaisaran. Tidak ada di dalamnya yang berhubungan dengan menempatkan saya untuk bekerja. Lakukan sendiri. Penjaga itu memohon lagi. Tuan, Yang Mulia meminta Anda secara langsung.
Pria ini adalah ahli yang luar biasa. Bagaimana orang bisa menandingi dia? Selain itu, Yang Mulia berjanji untuk meningkatkan makanan Anda. Memperbaiki. Seberapa banyak? Gu Santong mengangkat alis. Penjaga itu mengambil 3 jari, bahan kelas 3 setiap hari, dengan kelas 4 pada hari libur. Mata Gu Santong berputar dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kelas 4 setiap hari dan kelas 5 pada hari libur. Tidak, kelas 6. Sepakat. Penjaga itu mengangguk tanpa beban. Janji itu masih dalam batas Yang Mulia. Saya harus mengeluarkan tuan muda ini dengan cepat. Gu Santong melompat-lompat dengan gembira. Dia akhirnya tidur dengan perut kenyang mulai sekarang. Oh, dan siapa yang kamu cari? Anda belum pernah meminta saya untuk berakting sebelumnya. Hahaha, Yang Mulia akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Kami hanya penjaga yang mengirimkan perintahnya. Kita tidak dapat memahami pikiran Yang Mulia. Petik 2. Gu Santong tidak peduli. Selama dia kenyang, dia akan menangkap siapapun. Kembali di pesta itu, Kaisar baru saja mengumumkan pernikahan yang membawa sukacita bagi Yongning yang berlutut. Di sebelahnya juga ada Yuan Yong yang berlutut. Meskipun dia sangat gugup, tepat sebelum percakapan ini, dia telah melihat Zuo Fan dan Yun Suang saling mesra dan sekarang dia telah meminta tangan kepada ayah kekaisaran. Dia keluar untuk mencuri gadis orang lain. Itu tidak akan membuat perbedaan bagi warga rata-rata Anda, tetapi di sana adalah pelayan terbaik di bawah surga. Kemarahan Zuo Fan masih tertanam kuat di benaknya, ketika pria itu meratakan rumahnya. Tentu saja dia akan gemetar. Tapi mengintip di sisi lembah neraka, menangkap anggukan sosok dia santai. Saya hanya berharap itu akan berjalan seperti yang dia katakan dan Zuo Fan tidak akan menempatkan kepala pangeran saya di atas tombak. Luo Yunchang mudah tersinggung, bukan karena Yun Suang, tapi sambil memelototi Yongning. Dia telah memperhatikan Zuo Fan yang berdebar-debar selama bertahun-tahun, namun gadis ini hanya akan mengambilnya darinya. Dia tidak akan memilikinya. Zuo Fan akhirnya berbicara. Yang Mulia. Dia memberi hormat penuh, tetapi nadanya dingin. Tolong tarik dekrit Anda. Aku dan Nona Suanger sangat cocok satu sama lain sejak kita bersama. Tidaklah tepat bagi kita untuk menikah dengan orang lain. Apa? Semua orang ternganga. Mereka menduga keduanya berhubungan baik, saling mengenal dengan baik setelah hanya sebulan, tetapi bagaimana mereka bisa terjerat sedemikian cepat? Luo Yunchang bingung. Keduanya baru menunjukkan kasih sayang mereka hari ini. Kapan mereka bisa melakukan mambo horizontal? Dan kenapa dia tidak tahu? Yun Suang membeku, matanya merah dan bingung, apa yang dia lakukan? Mustahil. Yongning berdiri, menyangkal klaim tersebut. Saya dan Suanger praktis bersaudara dan saya juga telah mengunjungi kompleks kemakmuran berkali-kali. Saya akan menyadari dalam sekejap jika ada yang terjadi. Zuo Fan menyeringai melihat kepanasan hatinya. Tentu saja kamu menyadarinya, dan begitu juga semua orang di klan Luo. Tidakkah kamu ingat malam kamu mengundangku untuk merayakan ulang tahunku, wanita itu? Bergidik, semua orang menoleh ke Yun Suang muda yang lemah, yang memerah lebih keras daripada tomat dengan air mata di matanya. Dia adalah gadis yang bijaksana dan tidak bisa menahan saat-saat yang memalukan untuk berada di tempat terbuka. Zuo Fan memiliki hal-hal lain di pikirannya selain hal-hal sepele seperti rasa malu. Dia meraih tangan Yun Suang dan mencibir. Itu Suanger. Semua orang di klan Luo dapat membuktikannya sejak saya melakukan bisnis saya ketika mereka menyerbu. Sepertinya memang begitu. Luo Yunhai mengangguk. Dia tidak tahu apa-apa tentang tujuan Zuo Fan dalam mengungkap perselingkuhan yang begitu merendahkan, tapi dia pikir itu semua akan mengarah ke suatu tempat. 4 iblis perencana juga melompat dan berteriak sebagai konfirmasi. Zuo Fan dan Yun Suang adalah item. Tidak ada dua cara tentang itu. Yongning dan Luo Yunchang memelototi Yun Suang dengan belati. Pertahankan pria itu sesukamu, tetapi sulit untuk menemukan pengkhianat di tengah-tengah seseorang. Sungguh saudara perempuan yang baik, mencuri laki-laki saya dari bawah hidung saya. Yun Suang tampak hancur dengan kepala menunduk. Ditunjukkan oleh semua suami betapa dia itu sumbing. Semua tatapan itu membuatnya sakit. Kaisar menyaksikan semuanya dengan mata naga yang dingin, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Dengan napas dalam-dalam, suara agungnya yang tak terbatas datang. Apakah kamu sudah selesai? Pernikahannya besok. Zuo Fan mengangkat alis dan tertawa. Yang Mulia, jika saya tidak menyukainya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat saya. Bam! Kaisar terbang dari pegangan. Kurang ajar. Saya penguasa di sini, Kaisar. Keputusan saya sudah final. Zuo Fan, kamu berani mempertanyakan otoritasku. Semua mata menyaksikan dengan kaget, jantung mereka berdebar kencang. Ada apa dengan Yang Mulia? Itu adalah penatalayan terbaik di bawah surga yang Anda hormati sendiri. Pernikahan adalah hal yang sepele jadi mengapa membuat keributan besar dan menjadi marah. Kurung siku tutup. Ada yang tidak beres tentang ini. Ini bukan hanya tentang melawan dekrit.
Rubah tua melihat perbedaan. Suge Changfeng dan Leng Wuchang tahu lebih banyak lagi, menunjukkan ketenangan tanpa akhir. Kaisar sudah cukup, dia akan bertindak. Ayah kekaisaran, tolong tenang. Aku dan Suanger adalah saudara perempuan. Bahkan jika kita memiliki suami yang sama, itu akan baik-baik saja. Kakak kedua tidak cocok dengan Suanger. Ambil kembali dekrit Anda dan jangan melampiaskan kemarahan Anda pada mereka. Yongning takut Kaisar akan melakukan sesuatu pada pasangan itu dalam kemarahannya. Kaisar tidak akan memilikinya. Diam. Saya sudah muak dengan moral keji Zuo Fan. Melukai delegasi dengan serius, menghancurkan rumah seorang pangeran, merongrong otoritas saya, menghina pengadilan, kurang ajar, sombong, dan kejam. Pada hari yang penuh berkah itu, saya ingin menjadikannya menantu saya, namun dia menolak titah saya. Penjahat seperti dia adalah wabah di negeri ini. Dalam kemarahannya, Kaisar menumpahkan satu demi satu kejahatan ke kepala Zuo Fan. Dia telah menumpuk begitu banyak sehingga bahkan 100 kematian akan menjadi hukuman yang terlalu ringan. Zuo Fan, Leng Wuchang dan Suge Changfeng adalah yang paling tenang, setelah melihat semuanya datang. Jika seseorang menginginkan seseorang mati, dia hanya akan menemukan dalih untuk melakukannya. Kaisar dapat mengangkat Anda, dapat menguduskan Anda, tetapi juga dapat mengubur Anda, menjelekkan Anda. Itu semua atas kehendak Kaisar. Jika dia ingin kamu digantung, dia akan mencari alasan, jangan khawatir. Lucu bagaimana itu sangat cocok dengan Zuo Fan, yang selalu menyebut dirinya iblis. Menemukan kesalahan tidak bisa lebih mudah. Sementara Quan Rong yang tumpul tampak bingung. Saya katakan, mengapa membiarkan dia hidup jika dia adalah seorang penjahat di hukuman mati? Bukankah seharusnya kamu sudah menyelesaikan iblis ini saat kamu menemukannya? Zuo Fan mencibir. Yang Mulia sepertinya tidak menganggapku dalam hal apapun. Tinggal di sini tidak ada gunanya, ayo pergi. Zuo Fan pergi dengan klan Luo. Bam. Kaisar membanting meja. Zuo Fan, kamu sangat memikirkan dirimu sendiri, menunjukkan penghinaan kepadaku. Kamu tidak akan lari semudah itu. Oh, siapa? Saya bertanya-tanya, secara keseluruhan Tian Yu memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Zuo Fan mengejek. Semua orang setuju di dalam. Zuo Fan memang memiliki kekuatan untuk mendukung klaim itu. Kaisar menyipitkan mata dan wajahnya berubah menjadi kebencian. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Zuo Fan, kamu beracun. Tangkap dia. Dengan keras, tembakan kilat merah untuk Zuo Fan, diikuti oleh suara kekanak-kanakan. Orang tua yang bodoh, jangan lupa tentang bahan kelas 6. 404. Suara mendesing. Sebuah tinju kecil muncul entah dari mana, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Zuo Fan mengepalkan tangannya sendiri. Ledakan itu menggetarkan telinga para tamu. Zuo Fan dipaksa mundur 100 meter sebelum stabil. Mengikuti bekas luka dalam yang dia buat di tanah, dia menemukan bahwa di tempat aslinya adalah sosok sombong berukuran pin. Semua orang berteriak, dari mana dia datang? Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk mendorong kembali monster seperti Zuo Fan? Delegasi Quan Rong gemetar. Mereka menelan ludah pada anak berpipi merah. Untuk semua yang suci, apakah tanahmu adalah sarang monster yang aneh? Sudah cukup buruk bahwa Zuo Fan adalah orang yang aneh, sekarang Anda memiliki seseorang yang lebih muda. Ini tidak masuk akal. Quan Rong menggerutu di dalam, Tian Yu memiliki terlalu banyak bakat. Adapun 7 rumah, Suge Changfeng dan yang lainnya tahu tentang orang aneh yang dibesarkan di halaman belakang keluarga kekaisaran. Dia adalah naga surgawi yang paling biadab, penjahat tak terkalahkan Gu Santong. Si brengsek tua itu sudah siap untuk mengeluarkan si kecil aneh dari awal. Mata Suge Changfeng dan Leng Wuchang berkilat. Itu benar, aku kuat, Gu Santong menjulurkan dadanya, membunyikan tanduknya dan membeku. Penjaga itu berkata bahwa Kaisar akan memberikan sinyal untuk menyerang, tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa targetnya adalah ayah baptisnya. Dia ragu-ragu, wajahnya berubah terus-menerus. Zuo Fan menyeringai, setelah melihat ini datang. Kaisar mengerutkan kening pada tontonan aneh itu. Ada apa dengan si kecil aneh? Kenapa dia berhenti? Gu Santong bergumam canggung. Zuo Fan tidak membiarkan dia selesai, berkedip di wajahnya dengan lengan kilin merah. Gu Santong terhalang oleh insting. Bam! Gemuruh mengejutkan lainnya menyebar dan para tamu naik ke udara. Kaisar dibawa pergi oleh para penjaga. Ini adalah pertarungan antar monster. Menempel lebih lama lagi akan menghancurkan tulang seseorang. Gu Santong menembak mundur 50 meter dari pukulan itu, menghancurkan segalanya dalam jarak 1 kilometer. Tidak ada yang memperhatikan Zuo Fan memanfaatkan asap dan cermin untuk mengiriminya pesan. Dalam beberapa gerakan, aku akan berpura-pura kalah dan kamu harus mengejarku. Mata Gu Santong berbinar dan dia mengangguk. Di luar lingkaran, dia tetap percaya bahwa Zuo Fan akan menjelaskan dirinya sendiri. Jadi dia menegakkan punggungnya,
menjentikkan tangannya dan meluncurkan Zuo Fan ke udara. Gu Santong melompat mengejarnya. Langit dipenuhi dengan ledakan saat keduanya bertukar pukulan demi pukulan. Setiap bentrokan berakhir dengan denyut kekuatan yang menyapu sekeliling. Mereka menghancurkan apapun yang mereka sentuh untuk memastikan tidak ada yang mencoba mendekat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memutar kepala mereka saat keduanya melesat ke sana kemari, membuat istana kekaisaran yang mencolok menjadi puing-puing. Penonton menghela nafas. Keduanya adalah permata yang mempesona dengan kelangkaan dan kekuatan yang sama. Hanya mereka yang bisa melepaskan tontonan seperti itu, yang lain sudah lama mati. Kuanrong tercengang. Kuanrong itu keras, kata beberapa orang. Kuanrong memiliki keberanian, kata yang lain. Tapi menyaksikan kedua ahli pertarungan Tian Yu ini, mereka jadi tahu arti sebenarnya dari gigih. Sebaliknya, nyali Kuanrong terlalu lembek. Tuoba Liu Feng dan Han Tiemo menghela nafas. Jika semua Tian Yu seperti ini, yang terbaik adalah kembali dan tetap di tempat tidur. Invasi apa yang mereka pikirkan? Kaisar memandang keduanya yang menerima dan mengeluarkan pukulan dengan tatapan cerah. Zuo Fan dan Gu Santong terlihat sama tetapi Zuo Fan hanya memiliki lengan kilin, seluruh tubuhnya pendek. Namun Gu Santong penuh dengan kekuatan dari setiap serat dalam dirinya. Tidak lama sebelum Zuo Fan kehilangan tempat. Bam! Pukulan Gu Santong membuat Zuo Fan meluncur ke beberapa gedung tinggi. Dia telah menggunakan lengan kilin untuk memblokir, tetapi kekuatan Gu Santong menembusnya dan masuk ke dadanya, memaksanya untuk memuntahkan darah. Persetan, Pipsqueak itu tidak tahu bagaimana menahan diri. Saya katakan padanya, hanya beberapa pukulan, tapi dia masih kuat. Zuo Fan merangkak keluar dari puing-puing, meludahkan darah dan mengutuk dengan napas berat. Gu Santong datang untuk ronde berikutnya. Hahaha, lagi. Ambil ini. Lagi. Zuo Fan menyipitkan mata, tidak suka menerima cinta keras anak itu lagi. Jadi dia muncul dengan mata kanannya yang bersinar keemasan. Gu Santong tidak menabrak apapun kecuali reruntuhan, mengeluarkan debu. Di mana ayah? Gu Santong menjelajahi matanya yang polos. Zuo Fan berkedip di sebelah Yun Suang, memeluknya dan terbang menjauh. Takut bahwa orang lain tidak akan menyadari bahwa dia kalah, dia berteriak. Sialan, aku tidak bisa main-main dengan orang aneh itu. Ayo pergi. Gu Santong mendapatkannya di tempat. Itu adalah sinyal Zuo Fan untuk babak kedua jadi dia bermain bersama. Hentikan dia. Gemerisik. Selusin ahli Radiant Stage menghalangi jalan Zuo Fan, memelototinya dengan marah. Jika Gu Santong gagal, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka. Tapi karena Gu Santong masih kuat, dalam pengejaran, mereka memilih untuk mendapatkan kredit dengan mengulur waktu. Apakah semudah itu, menahan Zuo Fan dengan beberapa udang? Mata kanannya bersinar keemasan lagi dan dia berteleportasi di belakang mereka. Saat mereka berbalik untuk mengejar, sayap biru menyebar dari punggung Zuo Fan. Satu lipatan dari mereka mengirim ilusi pada mereka. Itu sayap hantu laut, mencari. Yang satu menangis, meski sudah terlambat. Gambar biru mengelilingi para ahli. Pikiran mereka menjadi kabur dan mereka berceceran di tanah seperti kue. Zuo Fan tertawa dan mengepakkan sayapnya untuk menambah kecepatan dan terbang menjauh. Gu Santong menginjak kemarahan palsu. Rakyat jelata yang tidak berguna. Anda telah merusak bahan-bahan kelas 6 saya. Setelah aku selesai menangkapnya, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Gu Santong menembak Zuo Fan. Marah di luar, tapi pusing di hati kecilnya. Ayah, tunggu aku. Penonton menyaksikan mereka pergi sambil menghela nafas. Pada akhirnya, Gu Santong yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan monster itu. Tapi Gu Santong tidak akan menyerang Zuo Fan dalam waktu dekat, tidak dengan tipu muslihatnya. Kaisar menoleh ke bekas istana kekaisaran yang megah, kemarahannya tumbuh. Dia menjentikkan tangannya ke arah klan Luo yang kebingungan. Klan Luo dari senyawa kemakmuran telah gagal untuk mempertahankan karakternya, berkolusi dengan Zuo Fan yang biadab. Tangkap mereka. Dipahami, lusinan penjaga, dengan banyak ahli Radiant Stage di antaranya, bergerak sekaligus. Tawa bergema saat 4 masa hitam melayang dari klan Luo untuk menemui penjaga kekaisaran. Hanya dalam belasan detik, para penjaga tergeletak di tanah, berkeping-keping, termasuk para ahli Radiant Stage. Hihihi, klan Luo tidak memiliki Steward Zuo sekarang, tapi kami, kuartet iblis yang heroik, akan menggantikannya. Tanya bos sebelum main-main dengan anjingnya. Kalian jangan memotongnya. 4 masa hitam melayang di sekitar klan Luo dengan tawa menyeramkan mereka. Wajah kaisar berkedut. Luo Yunhai dan yang lainnya menghela nafas. Keempat pikmi itu adalah orang tua mereka. Jadi, bukankah bos mereka adalah kepala klan Luo? Pepatah tentang anjing tidak cukup berlaku di sini. Tapi semua orang tahu orang pikmi itu tidak benar, jadi mereka menjatuhkannya begitu saja. Lucunya, tampil bertahan di saat genting menunjukkan kesetiaan mereka. Berderit, sebuah pekikan logam mengumumkan kedatangan sosok hitam di belakang kaisar.
Suara seraknya berkata, kamu berani bertindak menjengkelkan di depan kaisar. Suara mendesing. Bayangan menyerang 4 orang aneh seperti kilat. 405. Puff. Sebuah erangan datang dari 4 massa hitam. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan kaget ketika rantai hitam keluar dan mereka kembali ke bentuk aslinya. Mustahil. Kami telah benar-benar keluar. Bagaimana Anda bisa memukul kami? Setan yang kejam menangis. Pigmi lainnya juga berteriak. Mereka tidak percaya bahwa taktik persatuan mereka yang berharga bisa hancur dengan begitu mudah. Sosok di belakang kaisar berubah menjadi kokoh, mengambil bentuk seorang pria lapis baja setinggi 9 kaki dan meraih rantai berderak yang masuk. Dia mengambil langkah berani maju dengan tatapan tajam di matanya. Kalian berempat, kalian mungkin pernah menjadi bagian dari 3 sekte penjaga kekaisaran sekali, tetapi itu tidak memberimu hak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Pilar keempat, Kapten Penjaga Bayangan, Raja Bayangan dari Neraka. Suge Changfeng bergumam. Dugu Zantian juga terkejut. Mereka berdua adalah bagian dari 4 pilar, tetapi hanya mendengar desas-desus tentang rekan rahasia mereka. Hari ini mereka menemukan betapa mengerikannya dia sebenarnya. Four Seming Demons bisa membuat daging cincang dari lapisan 6 ahli Radiant Stage. Bahkan merampok ahli Radiant Stage puncak untuk mendapatkan uangnya. Namun mereka sekarang didorong mundur dalam satu gerakan. Kekuatan langka seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditunjukkan oleh orang-orang seperti Zuo Fan dan Gu Santong. Dari 4 pilar, Suge Changfeng mengandalkan pikirannya yang sempurna, Dugu Zantian pada catatan perangnya yang sempurna dan Yun Xuanji pada pembacaan nasib, untuk menjabat. Tapi Shadow King adalah satu-satunya yang mencapai puncak dengan kekuatan murni. Keluarga kekaisaran telah bersembunyi begitu lama, bahkan merahasiakan para ahli mereka. Dan sekarang terungkap monster Tian Yu yang sebenarnya. Jika bukan karena keseimbangan kekuatan di dalam dan di luar pengadilan, keluarga kekaisaran akan sudah lama memiliki Tian Yu di bawah tangan besinya, menjadi klan terbesar seperti Regent Estate dan rumah-rumah yang belum pernah dilihat. Huangpu Tian Yuan menyipitkan mata, alisnya berkeringat menatap kaisar. Delegasi Quan Rong mengerang, ahli super bermunculan satu demi satu. Itu tidak lemah sama sekali. Kakak, aku tidak bisa menerimanya. Ayo pergi lagi. Setan licik menginjak, memelototi Raja Bayangan. Mata Violet Demon terlihat buas dan dia mengutuk. Ayo kita lakukan. Jika kita tidak mencabik-cabik itu, kita bukan 4 iblis perencana. Mereka berubah menjadi 4 massa hitam lagi dan pergi ke Shadow King. Shadow King mendengus dan mengubah dirinya menjadi asap hitam juga. 5 awan hitam terjerat, dengan satu di tengah dari 4 lainnya, melepaskan poni di setiap bentrokan. Tapi bayangan tengah terus mengeluarkan suara berderak. Rantai itu muncul lagi dan menyerang 4 massa lainnya. Shadow King direformasi, berdiri tinggi dan perkasa di atas darah yang dimuntahkan 4 demons. Kakak, kita tidak bisa melakukannya. Ayo mundur. Setan pengecut meratap. Violet Demon tidak ingin menyerah seperti ini tetapi pada akhirnya mengangguk. Dia berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Pria itu terlalu tebal. Kami keluar dari sini. Jangan khawatir, Tuan Muda Luo, kami akan mencari Steward Zuo untuk membantumu. Tunggu, 4 iblis perencana, bukankah kamu akan mencabik-cabikku? Kenapa kamu lari ketakutan? Shadow King mengolok-olok 4 orang yang melarikan diri. Keempat massa hitam itu berhenti dan mengejek. Hehehe, sungguh tolol. Kami adalah tetua klan Luo. Kami tidak lagi ada hubungannya dengan Demon Seming Sekte. Adapun judul kami hanya bisa melakukannya tanpa itu. Ini tidak seperti kamu akan menerimanya, kan? Hehehe. Sekelompok kutu, Raja Bayangan meludah. Keempat awan itu beralih ke penjaga kekaisaran yang dingin dan mencabik-cabik seorang ahli Radiant Stage. Kemudian dia meludah ke Shadow King. Rotten Spite, kamu belum pernah mendengar yang terakhir dari kami. Kami akan melepaskanmu kali ini, tapi lain kali kau akan hancur berkeping-keping. 4 iblis perencana sekarang menghilang untuk selamanya. Shadow King sangat marah, buku-buku jarinya pecah. Dia tidak bisa mengejar atau dia akan meninggalkan sisi kaisar. Semua orang melihat Raja Bayangan mengalahkan 4 demo, tetapi untuk tetap terlihat bagus di depan orang banyak, mereka membunuh beberapa ahli Royal Radiant Stage sebagai cara untuk menunjukkan sikap yang tangguh dan membual tentang hal itu sebelum berlari. Hanya ahli Radiant Stage yang harus menderita dalam pembuatan adegan ini. Pertama pikirannya terpengaruh oleh sayap hantu laut Zuo Fan, lalu keempat iblis datang untuk memisahkannya sebelum menghilang. Jika jiwanya akan melayang sekarang, dia akan mengutuk ke surga yang tinggi. Kamu marah pada Raja Bayangan, jadi mengapa membawanya keluar pada saya yang tua? Siapa yang menyuruhnya begitu lemah? Dengan Zuo Fan menyalakan sumbu untuk meledak antara klan Luo dan keluarga kekaisaran, yang terakhir keluar di atas. Selain para tetua, tuan muda dan nona muda klan Luo bersama dengan yang lain telah berakhir di tangan keluarga kekaisaran. Para penjaga kekaisaran berkumpul, mengepung mereka. Luo Yunchang panik, melihat yang lain.
Luo Yunhai masih melihat ke arah Zuo Fan, merasa itu lebih dari sedikit aneh. Seperti dia tahu hari ini akan datang. Jadi dia menenangkan yang lain dan berkata, "Tenang, itu akan baik-baik saja." Ketenangannya menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Belum genap 20 tahun, tuan muda itu tetap tenang di saat-saat genting. Bagaimana mereka bisa kehilangan milik mereka? Kaisar mengangguk ke dalam. Kepala klan muda Luo telah tumbuh menjadi pria yang baik. Dugu Zantian memandang dengan bangga. Ayah baptis dan putranya berada di sisi yang berlawanan, tetapi dia telah mengajar Luo Yunhai. Sikap tenang pemuda itu merupakan penghormatan terhadap ajaran ayah baptisnya. Ayah kekaisaran, klan Luo senyawa kemakmuran telah memberontak. Mereka harus dieksekusi untuk menenangkan orang-orang. Tolong jalankan hukuman mereka. Dengan semuanya terkendali, banyak yang menunjukkan wajah asli mereka, seperti pangeran kedua yang menggonggong pada klan Luo. Itu menyalakan api di bawah pantat si gemuk. Ayah kekaisaran, penyebab gangguan hari ini jatuh pada pelayan klan Luo saja. Yang lain tidak bersalah. Ayah kekaisaran, kamu tidak boleh melampiaskannya pada orang yang tidak bersalah. Ya, ayah kekaisaran, itu tidak ada hubungannya dengan tuan muda dan nona klan Luo. Hati yang mulia tidak mengenal batas. Tolong biarkan mereka pergi. Yongning memohon. Kaisar menatap keduanya, lalu berkata, "Putra mahkota, Anda adalah pewaris tahta. Bagaimana Anda akan menanganinya?" Ahli waris. Apakah kamu pernah berniat memberiku sesuatu? Dia masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi di pesta itu. Tapi putra mahkota tidak menunjukkannya, menyembunyikannya di balik senyum ramah. Ayah kekaisaran, menurut pendapat saya, pelayan klan Luo, Zuo Fan memang berbohong dan menipu, mendorong semua orang. Namun Bupati Kemakmuran tidak bisa mengendalikannya. Membiarkan klan Luo jatuh karena kesalahannya akan sangat keliru. Si gendut dan Yongning mengirim ekspresi terima kasih. Sementara Kaisar menatapnya lebih keras. Memahami maksudnya, putra mahkota melanjutkan. Namun, sikap keji Zuo Fan adalah karena disiplin yang tidak memadai dari klan Luo. Mereka memang memikul beberapa kesalahan. Di mataku, yang terbaik adalah menahan klan Luo sampai Zuo Fan ditangkap sebelum memberikan hukuman kepada mereka berdua. Putra mahkota berterus terang, penuh dengan alasan dan kesimpulan logis. Tapi bagi rubah tua di luar sana, mereka bisa membaca yang tersirat. Mengambil sandera klan Luo untuk menarik Zuo Fan keluar. Itu adalah rencana menjijikkan dan merendahkan yang tersembunyi di balik tipu muslihat yang diartikulasikan dengan cerdik. Dia adalah citra meludah dari anggota keluarga kekaisaran sejati. Tindakan keji yang dilakukan atas nama keadilan. Tapi usulan itu selaras dengan pemikiran kaisar. Dia tersenyum dan mengangguk. Kami akan melakukan apa yang anak saya katakan. Penjaga, bawa pergi klan Luo dan awasi mereka dengan cermat. Suge Changfeng tertawa di dalam. Dia telah melihat melalui taktik kaisar. Keduanya telah berhubungan selama bertahun-tahun dan dia bisa membaca sedikit tentang setiap tindakan kaisar. Kaisar telah merencanakan hari ini dari awal, begitu juga dengan akhirnya. Dia hanya meminta orang lain untuk angkat bicara untuk menutupi keterlibatannya. Dia sebenarnya menaruh kata-kata di mulut putra mahkota. Sementara juga mengakhiri kebuntuan tripartit. Keributan Zuo Fan di istana kekaisaran besar dan kecil. Kecil karena hanya merenggut nyawa satu orang dan besar karena berdampak pada semua rumah. Dia menduga kaisar akan menggunakan gangguan Tian Yu sebagai alasan untuk membersihkan tanah. Yang mulia, saya tidak tahu Anda bahkan lebih tidak sabar dari saya. Suge Changfeng tertawa di dalam. Kaisar memandangnya seolah-olah menanggapi pikirannya, menunjukkan kekeh. Perdana Menteri yang terkasih, permainan baru saja dimulai. Kaisar bersulang untuk Suge Changfeng yang jauh, sementara Suge Changfeng mendengus dan menumpahkan cangkirnya. Yang mulia, saya tidak akan kalah. 406. Yang mulia, bisakah Anda meninggalkan klan Luo untuk kami tangani? Leng Wuchang mendekat dengan membungkuk. Huangpu Tianyuan memandangnya dengan heran, tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pramugaranya yang licik. Sangat jelas bahwa dengan klan Luo yang ditahan, Zuo Fan akan kembali untuk menyelamatkan mereka jika dia lolos dari pengejaran Gu Santong. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki klan Luo akan menghadapi Zuo Fan. Apa yang terjadi pada pesta hari ini terlalu cepat dan diselimuti misteri. Tapi bukankah mengambil klan Luo mengundang masalah? Sebagai Estate Lord, dia harus pergi ke sana dan memerintah Leng Wuchang. Tapi tatapan dingin dan bijaksana yang dibuat Leng Wuchang membuatnya ragu, memilih untuk mempercayai pelayannya. Kaisar menatap Leng Wuchang dengan keras, tidak sepenuhnya memahami niatnya. Tuan Leng, mengapa saya harus memberikan klan Luo ke Regent Estate? Keberatan memberi saya alasan. Hahaha, Yang Mulia, Regent Estate telah menjadi kepala rumah selama milenium terakhir, menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Sekarang sudah ada 8 rumah, masih menjadi tanggung jawab Regent Estate.
Dengan kejahatan keji klan Luo, itu menuntut Regent Estate untuk membantu Yang Mulia menangkap pengkhianat Zuo Fan sebagai peringatan dan contoh bagi rumah-rumah. Leng Wuchang memuji, tetapi siapapun yang memiliki otak tahu bahwa dia sedang berbicara dengan kaisar. Kami menyingkirkan Zuo Fan dan Anda memberi kami rumah. Baru kemudian kita memperebutkan tahta. Itu adalah kesempatan yang jelas untuk membuat kaisar membagi kekuasaan. Atau kamu bisa menghadapi monster itu sendirian. Kami tidak akan peduli. Pak, Huangpu Tianyuan menamparkan pahanya, mendapatkannya juga. Menghadapi Zuo Fan memang menyedihkan, tetapi menggunakan dia untuk mendapatkan rumah tanpa keluarga kekaisaran mencongkel hidungnya dalam proses itu adalah permainan yang bagus. Nogin Sirleng benar-benar bekerja dengan cepat. Itu kontriver yang tidak diinginkan kami. Mata kaisar berkilat, tetapi mulutnya melengkung. Karena Regent Estate memiliki niat ini, baiklah. Mereka milik Anda untuk menangani seperti yang Anda inginkan. Pastikan untuk bekerja dengan Gu Santong dan tangkap pengkhianat itu. Rumah-rumah lain harus menggabungkan upaya mereka juga. Gunakan dekrit pembersihan iblis pada saat yang tepat bersama dengan Marsal Dugu. Kami mematuhi keputusan Yang Mulia. Saat mereka semua membungkuk, hanya lembah neraka, Pilking Hall, dan Mary Woods yang tampak senang karena bos mereka memimpin lagi. Paviliun naga terselubung, bangunan bunga melayang, dan tempat tinggal pedang markis dipenuhi dengan kepahitan. Zuo Fan adalah sekutu mereka yang mereka semua harus serang, dipaksa ke sudut. Sekarang setelah Regent Estate mendapat perintah pembunuhan untuk Zuo Fan, 6 rumah harus dipatuhi. Melalui rencana ini akan memenuhi agendanya sendiri dalam menelan rumah-rumah. Masa-masa sulit menunggu ketiga sekutu ini. Mata dingin kaisar menyapu mereka semua. Sejak itu aku kehilangan mood untuk merayakannya. Anda diberhentikan. Dengan wajah pucat, dikelilingi oleh penjaga dan raja bayangan, dia pergi. Yongning ingin memohon untuk klan Luo lagi, tetapi tatapan dingin ayahnya membuatnya takut. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah kedutan samar di mulutnya saat dia berbalik. Selamat, Yang Mulia. Semuanya berjalan lancar. Saya tidak pernah bermimpi bahwa Zuo Fan yang licik dan licik itu akan dikalahkan dengan mudah. Sado King membungkuk setelah beberapa jarak, mengirim pesan ini ke kaisar. Kaisar tertawa, tetapi kemudian sekelebat keraguan muncul di alisnya. Itu mudah, mungkin terlalu mudah, membuatku gelisah. Selain masalah dengan Yongning, saya memiliki lebih banyak trik yang siap, tetapi dia mengambil umpan pertama sebagai gantinya. Itu membuatku bingung bagaimana pria berkepala dingin seperti dia jatuh begitu mudah. Yang Mulia pasti terlalu memikirkan banyak hal. Menurut pendapat saya, bukan Yongning yang membuatnya kesal, tetapi apa yang terjadi pada Yun Suang. Yang Mulia, pada debat esoterik, dia mengamuk karena seorang gadis. Saya pernah mendengar bahwa Nona Yun Suang memiliki kualitas yang sama dengan gadis itu. Itu membuatnya lebih mungkin bahwa dia membalik karena dia. Kaisar mengangguk. Saya harap begitu, tetapi ini hanya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mengapa pangeran kedua mengusulkan pernikahan dengan gadis suci, menghasut Zuo Fan? Itu terlalu nyaman. Bukan tempatku untuk mengatakannya, tapi pangeran kedua berpikiran sempit dan picik. Zuo Fan dan gadis suci menghancurkan rumahnya, jadi dia mengajukan proposal ini hanya untuk membuatnya kesal. Dia menggunakan nama Yang Mulia untuk mendorongnya. Seperti anak manapun, dia adalah orang pertama yang berpaling kepada ayahnya setiap kali dia mendapatkan sepatu bot. Kaisar berhenti, lalu mengangguk. Hahaha, memang, itu gayanya. Padahal dia malah membantuku. Tapi saya harus mengubah sifat ini tentang dia, jangan sampai dia mengundang masalah. Yang Mulia bijaksana. Raja bayangan membungkuk. Kaisar melanjutkan. Namun, dari prediksi saya, Regent Estate secara sukarela mengambil alih untuk melawan Zuo Fan. Saya berencana membiarkan anjing-anjing itu menggigit satu sama lain sampai mereka tidak bisa bergerak, tetapi melangkah masuk sebenarnya adalah hasil yang lebih baik. Yang Mulia, ini bahkan lebih mudah untuk dipahami. Leng Wuchang tidak bodoh dan dengan Zuo Fan menjadi pusat kekacauan ini, musuh publik nomor 1, dia merasa ada sesuatu yang salah dan tidak ingin pasif. Bukankah dia menginginkan apa yang Yang Mulia inginkan, untuk memimpin 7 rumah? Akan sangat bagus untuk kampanye Regent Estate untuk memperluas kekuasaannya. Ya, Leng Wuchang benar dalam asumsinya. Tapi, apakah dia pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Kita lihat saja kampanye siapa yang lebih cepat, milikku atau miliknya. Mata kaisar melintas dengan Sado King. Sementara itu, Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan mengambil klan Luo dari tangan penjaga kekaisaran dan meninggalkan istana kekaisaran. Estate Lord, kesempatan ini datang dengan risiko. Kita harus bertindak cepat atau pada saat keluarga kekaisaran mengeluarkan semua mata-mata dari istana, dia akan menyerang kita. Leng Wuchang berbicara dengan serius. Huangpu Tianyuan mengangguk. Tuan Leng, Anda melakukannya dengan baik. Meskipun kaisar berencana untuk membuat kita berdua kelelahan, jika kita tidak mengambil kesempatan ini, dia akan menelan kita semua cepat atau lambat.
Sekarang adalah waktunya untuk bertindak ketika keluarga kekaisaran terlalu sibuk. Ya, karena kita berurusan dengan Zuo Fan, kita juga tidak bisa mengancam keluarga kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Tian Yu bahwa tidak ada pihak yang harus memperhatikan yang lain. Tapi juga yang paling berbahaya. Jika kita terlambat menyatukan rumah, keluarga kekaisaran akan berbaris di sekitar kita. Leng Wuchang menghela nafas. Hidup atau mati, menang atau kalah, semuanya bergantung pada apa yang kita lakukan pada periode ini. Kesempatan langka seperti itu, yang penuh dengan kehancuran, harus diambil dengan sangat hati-hati. Tuan Leng, Huangpu Tian Yuan menjadi berat. Apakah pertemuannya berjalan lancar? Jangan khawatir, anak itu telah kehilangan kepercayaan pada generasi kedua, memutuskan untuk memihak kita. Pada saat yang tepat, dia akan memberi kita waktu. Leng Wuchang mengangguk. Huangpu Tian Yuan mereda, matanya berkedip dengan kebiadaban. Harapan lama Regent Estate akan segera terwujud. Menang atau kalah, ini dia. Suge Changfeng menyuruh delegasi Kuan Rong dibawa kembali ke garnisun, tetapi dalam perjalanan mereka ke sana, dia diliputi kekhawatiran. Perdana Menteri, ada apa? Tuoba Liu Feng bertanya. Suge Changfeng butuh waktu lama untuk menjawab. Apa yang terjadi hari ini adalah karena kakek tua yang mewujudkannya. Memaksa Zuo Fan untuk melarikan diri. Tapi, apa yang membuat kakek tua itu bertindak begitu cepat? Apakah dia mempersiapkan semuanya? Perdana Menteri, jangan terlalu dipikirkan. Semakin banyak kekacauan semakin baik, memudahkan kita untuk menyerang, hahaha. Tuoba Liu Feng menyeringai. Suge Changfeng mengangguk tapi kemudian senyumnya hilang. Jantungnya berdegup kencang, keningnya berkerut. Mengapa orang bodoh tua itu memilih momen ini untuk bertindak ketika delegasi Kuan Rong hadir? Apakah itu? Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Saya harus melompat ke kesimpulan. Tidak peduli apa, dengan negara dalam kekacauan, semua orang akan bergerak dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Pak Tua, kamu ingin menggunakan kekacauan untuk dirimu sendiri, tetapi apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki ide itu? Kamu tidak akan bisa menguasai tanah ini. Suge Changfeng tertawa. Suara mendesing. 100 mil dari ibu kota kekaisaran, Zuo Fan memeluk tubuh Yun Suang yang lembut, indah, dan gagah saat dia melintas di langit biru. Yun Suang meringkuk di dadanya, gelisah dan tersipu. Dia masih keluar dari pernyataan cinta Zuo Fan untuknya, bahwa dia sekarang melawan kekaisaran karena alasan ini. Untuk seorang gadis naif, itu adalah hal yang paling romantis di dunia, jantungnya berdebar kencang. Meskipun klan Yun menjawab permintaan dengan cara yang netral, itu adalah tanggung jawab mereka untuk membantu orang-orang. Sementara Zuo Fan adalah anak nakal yang sebenarnya. Keduanya sama sekali tidak memiliki kesamaan. Namun untuk beberapa alasan aneh, dia merasa hatinya yang murni dipengaruhi oleh yang menjijikkan dan gagah itu. Dia tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Suara mendesing. Kali ini dengan kilatan merah, Gu Santong mendekat dari belakang. 407. Oh tidak, Gu Santong ada di belakang kita. Yun Suang menangis melihat lampu merah kecil yang masuk. Karena dia adalah Holy Maiden dan cucu High Priest Yun Xuanji, dia tahu tentang Gu Santong. Dia benar-benar biadab untuk mendorong bahkan orang-orang seperti Zuo Fan kembali. Sekarang melihatnya melesat, kepanikan menimpa segalanya. Zuo Fan hanya tersenyum lebar, melambat dan terjun ke rawa. Dia menurunkan Yun Suang dan menunggu Gu Santong. Yun Suang menatapnya bingung, apakah dia ingin mengukur tinjunya dengan Gu Santong lagi. Gu Santong mendarat dan menabrak mereka. Tampilan biadabnya beberapa saat yang lalu membuat Yun Suang gemetar, mengira dia sekarang bertujuan untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Tapi ketenangan Zuo Fan menular, meredakan kekhawatirannya. Pria ini begitu percaya diri dalam mengambil kekuatan Gu Santong. Ah, Yun Suang melihat Gu Santong mendekat dan menutup matanya, tidak ingin melihat Zuo Fan hancur. Tapi gemuruh itu tidak pernah datang. Yang dia dengar hanyalah cekikikan. Ayah, aku merindukanmu. Gu Santong memegang leher Zuo Fan. Zuo Fan menepuk punggungnya dengan senyum tenang. Yun Suang mengintip sekali, lalu matanya melotot. Apa yang terjadi di sini? Mereka berada di sisi yang berlawanan, saling meninju di belakang sana, namun sekarang mereka adalah kerabat. Jika mereka begitu dekat, mengapa mereka melakukan semua pertunjukan kebiadaban itu? Yun Suang adalah seorang wanita murni, tidak pernah bisa memahami sifat licik dan licik Zuo Fan yang bekerja di belakang layar. Zuo Fan membawa Gu Santong sambil tersenyum. Suanger, tidak bisakah kamu mengatakannya? Dia anakku. Apa? Yun Suang terhuyung-huyung, diambang kehancuran karena sok. Naga surgawi yang hebat, yang terbaik di Tian Yu, penjahat tak terkalahkan Gu Santong, adalah putranya. Itu lebih dari berita, itu modal. Bahkan Kaisar akan terdiam. Karena mereka terkait, apakah Kaisar kehilangan akalnya dengan mengirim putra mengejar ayahnya? Keduanya sekarang dapat bekerja sama dan menghancurkan istana kekaisaran.
Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada Yun Xuang yang membosankan, memperkenalkan kembali putranya secara rinci. Sekarang dia menyadari hubungan mereka. Tapi barusan kamu, Yun Xuang mengerutkan kening. Zuo Fan menyeringai. Saya hanya mengikuti arus, melakukan sedikit drama untuk semua orang. Tapi saya tidak berharap Kaisar berada di halaman yang sama dengan saya. Dia ingin saya menjadi kambing hitam dalam kekacauan ini dan saya ingin menanggung beban, memecahkan kebuntuan. Sungguh kebetulan kami berdua menginginkannya pada saat yang bersamaan. Jika tidak, lamaran pernikahan Yongning tidak akan terjadi bersamaan dengan lamaran pangeran kedua. Maksudmu itu semua palsu. Jantung Yun Xuang berdebar kencang. Zuo Fan menjelaskan, pernikahan Yongning jelas merupakan ejekan dari Kaisar. Bahkan jika saya menerimanya, dia akan menemukan cara lain untuk bangkit dari saya dan mematahkan semua kepura-puran. Sedangkan lamaran pangeran kedua adalah ideku untuk mematahkan kepura-puran dengan caraku sendiri. Kebuntuan akan meledak, dengan setiap faksi keluar untuk mendapatkan saya, tetapi sebenarnya panggung terbaik bagi masing-masing dari mereka untuk mendapatkan bagian mereka. Oh begitu, Yun Xuang menganggukkan kepalanya. Lalu apa yang kamu lakukan padaku? Sebuah tindakan juga, tolong jangan pedulikan itu. Itu hanya untuk membiarkan yang lain melihat bahwa saya memiliki alasan yang sangat bagus untuk mundur, atau keraguan akan muncul membuat fase berikutnya lebih sulit. Zuo Fan mengangguk. Yun Xuang menjadi gelap, hatinya tenggelam. Dia adalah gadis yang murni dan tidak terpengaruh, selalu mematuhi ajaran leluhurnya, tidak pernah mengenal cinta, tetapi telah putus asa ketika itu menghantamnya dengan keras dalam bentuk Zuo Fan. Sekarang Zuo Fan memberitahunya bahwa semuanya palsu dan cintanya yang mulai tumbuh hancur berkeping-keping. Yun Xuang melihat keduanya terkikik dan kepahitan semakin bertambah. Kamu sangat jahat, saat kamu bermain, aku serius. Menggigit bibirnya, Yun Xuang menjadi sedih. Ayah, kamu keluar untuk melawan keluarga kekaisaran, kan? Tapi janjiku, setelah kegembiraan sesaat di reuni, Gu Santong menghela nafas. Zuo Fan tersenyum, mengetahui kesulitannya. Jangan khawatir, Sanzi muda, kamu adalah putraku. Aku tidak akan mempersulitmu. Anda membuat janji itu kepada keluarga kekaisaran. Saya berjanji, keluarga kekaisaran akan tetap ada. Hanya kaisar yang tidak mau. Ya, selama klan itu hidup, bahkan jika Tian Yu berubah warna, aku akan tetap menepati janjiku. Hahaha, ayah, kau jenius. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Petik 2. Gu Santong tertawa, terbebas dari masalah. Sumpah itu dibuat tepat di akhir pertengkarannya dengan sage imemorial itu. Tanpa waktu untuk menyelesaikan detailnya, ada banyak celah. Gu Santong adalah seorang anak kecil di hati dan tidak melihat ke dalamnya, sementara Zuo Fan adalah musang, menemukan solusi dalam sekejap. Persetan dengan janji, ketika saya hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menepatinya. Dia telah melakukan ini berkali-kali, itu praktis sudah menjadi kebiasaan. Sanzi muda, kamu telah mengalami banyak hal. Lihat betapa kurusnya kamu. Mereka pasti membuatmu kelaparan. Zuo Fan menggosok kepalanya, mengambil bahan kelas 7 dan menawarkannya dengan cinta. Sekarang ayah ada di sini, kamu diurus. Zuo Fan harus mencari beberapa bahan yang bagus setiap kali dia bertemu Gu Santong, untuk menunjukkan kontras dalam perawatan, untuk mendorong irisan lebih dalam tentu saja. Semua untuk menarik Gu Santong lebih dekat dan lebih dekat, membantunya berurusan dengan keluarga kekaisaran tanpa rasa bersalah. Lihat, mereka adalah sekelompok orang jahat yang bahkan tidak memberimu makan 3 kali sehari. Datanglah ke ayah, nak, aku punya makanan lengkap untukmu. Bantu ayahmu yang baik mengalahkan yang jahat. Itu yang pantas mereka dapatkan. Semuanya memiliki banyak perspektif dan di bawah dorongan dan dorongan hati-hati Zuo Fan, Gu Santong membenci keluarga kekaisaran dan lebih mencintainya. Jika saja kaisar tahu tentang keduanya, dia akan memberi Gu Santong makanan, makan siang, dan camilan, semuanya untuk menggagalkan hati Zuo Fan yang bengkok dan menghilangkan bahaya. Paling tidak, kamu tidak akan membantuku, tetapi kamu juga tidak akan merobekku. Dengan Gu Santong masih kecil, siapapun yang lebih baik darinya semakin dekat. Gu Santong telah makan bahan-bahan selama 3 abad, tetapi semuanya kelas 1 dan 2. Dan melalui pembicaraan halus Zuo Fan, dia merasa bahwa keluarga kekaisaran benar-benar jahat padanya. Adapun sumpah, Zuo Fan dengan mudah mengubahnya dari membela keluarga kekaisaran menjadi memastikan salah satu dari mereka nyaris tidak selamat. Dengan demikian menghancurkan fondasi mereka, tapi itu bukanlah sesuatu yang akan dicemaskan oleh boneka. Gu Santong melompat kegirangan, memasukkan deli ke dalam mulutnya. Ayah, aku akan membantumu. Anda hanya perlu membiarkan satu anggota klan hidup dan selesai. Tentu saja, seringai bengkok Zuo Fan muncul kembali. Gu Santong melemparkan semua rantai yang mengikatnya ke keluarga kekaisaran yang telah dipelintir oleh sumpah itu, dan sebaliknya melemparkan nasibnya dengan Zuo Fan. Yun Xuang menghela nafas, dengan monster-monster ini bersama, siapa di Tian Yu yang bisa melawan mereka?
Keinginan kakek hampir tercapai. Steward Zuo benar-benar dapat mengubah nasib. Ratapan menyeramkan datang ketika 4 awan hitam terbang. Steward Zuo, kita di sini. 4 awan hitam berubah menjadi 4 setan penipu. Violent Demon menjulurkan dadanya. Steward Zuo, atas perintahmu, kami memperbaiki pertarungan dan menggunakan nona muda dan tuan muda, hihihi. Bisakah kamu menghindari kata, menggunakan? Ini semua taktik. Wajah Zuo Fan berkedut, lalu mengejek. Kamu tidak memperbaikinya, kamu memang kalah. Lihat, darahmu bahkan belum mengering. Violent Demon menunduk, lalu pada saudara-saudaranya, dan memukul mereka satu persatu. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Aku akan mandi di sungai yang kita lewati tadi. Bos, apakah kamu tidak melewatkannya juga? Ketiganya kembali menggerutu. Violent Demon marah, memukul mereka lagi. Jika saya menyadarinya, apa gunanya saya dari Anda? Ketiganya bahkan lebih tertekan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kerugian adalah kerugian. Pasti Kapten Kulit Hitam yang melakukannya. Dia mirip denganmu, tapi lebih kuat. Kalah itu wajar. Steward Zuo, kita bisa menang tapi... Violent Demon ingin berkhotbah, tetapi Zuo Fan melambai. Tidak apa-apa. Kekalahan yang sebenarnya lebih baik daripada yang palsu untuk ditelan oleh orang-orang itu. Anda membawa Suanger ke kota Wingeze. Sanzi muda, ayo pergi. Kemana kamu pergi? Aku tidak boleh datang. Tanya Yun Suang. Sambil menyeringai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan mendapatkan kembali beberapa sandera. 408. Di gunung yang suram dan sepi terbentang halaman tersembunyi. Leng Wuchang duduk di bawah paviliun anggun di halaman belakang, bebas menyesap anggurnya dengan santai. Suara mendesing. Sosok hitam muncul tiba-tiba. Menghadapi musuh lama, Zuo Fan menangkupkan tangannya. Hahaha, maaf, diburu oleh Gu Santong, baru sekarang aku berhasil melepaskannya. Petik 2. Hahaha, Gu Santong sangat kuat, tapi tidak mudah untuk menjauh darinya. Saya rasa Steward Zuo adalah satu-satunya di Tianyu yang bisa melakukannya. Saya terkesan. Leng Wuchang membalas hormat. Zuo Fan melihat pemandangan surga di sekitarnya dan menghela nafas. Begitulah Regent Estate. Anda bahkan menyembunyikan tempat yang begitu indah di satu gunung yang hanya 10 mil dari ibu kota kekaisaran yang tidak diketahui siapapun. Benar-benar langka. Tentu saja, dengan ibu kota kekaisaran yang dipenuhi konflik dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, intelijen masih menjadi yang terpenting. Regent Estate menginginkan dunia dan untuk melakukan itu ia telah membangun jaringan rahasia. Dan Steward Zuo bisa santai. Bahkan mata-mata kaisar pun tidak bisa menghubungi kita di sini. Kita bisa bicara di waktu luang. Zuo Fan mengangguk, mulai berbisnis. Tuan Leng, terima kasih atas bantuan Anda. Saya kira Anda memiliki klan saya dalam tahanan, bolehkah saya bertanya, di mana mereka sekarang? Zuo Fan memalsukan rasa ingin tahunya dengan melihat sekeliling. Kenapa aku tidak melihat mereka? Mata Leng Wuchang berkilat. Steward Zuo, Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan agar klan Luo berada di tangan Regent Estate dengan segala cara dan saya telah melakukannya. Itu tidak akan membuatku menjadi musuhmu, kan? Tentu saja tidak, Zuo Fan berkata. Sudah kubilang, bantu saya dalam hal ini dan Anda akan berada di pihak saya. Tapi bukankah itu sesuatu yang lebih setelahnya? Leng Wuchang tersenyum. Saya membantu Anda dalam hal ini, tetapi saya masih menjadi pelayan Regent Estate, bekerja untuk kepentingan terbaik Regent Estate. Jadi bahkan jika Anda tidak menganggap saya sebagai musuh, Steward Zuo, saya tidak bisa tidak melakukannya untuk Anda. Mengangkat alis, Zuo Fan mengangguk. Benar sekali. Lalu, Tuan Leng, apakah Anda akan melakukannya seperti keluarga kekaisaran, dan menggunakan klan Luo sebagai sandera untuk berurusan dengan saya? Akankah aku? Saya tahu gaya Steward Zuo dengan sangat baik. Pelajaran di esoterik debat sudah lebih dari cukup bagi saya, terima kasih. Dengan kekuatan kami, menjadi mudah tersinggung dengan seseorang sekaliber Steward Zuo akan menjadi nasihat yang salah. Itu hanya akan membuat keluarga kekaisaran senang melihat kami berdua menderita, melakukan semua pekerjaan untuk mereka. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Lalu, kata Zuo Fan. Tawar-menawar. Leng Wuchang terus terang. Steward Zuo ingin aku membuat klan Luo berpikir akan jauh lebih mudah untuk menyelamatkan mereka dari Regent Estate daripada dari keluarga kekaisaran. Kenyataannya memang demikian. Kami tidak akan pernah menyentuh komoditas panas seperti itu dalam hidup kami, terlebih lagi menjaganya agar tetap aman untuk diberikan kepada Steward Zuo. Tetapi memberi mereka begitu saja tidak baik untuk bisnis. Saya meminta agar Steward Zuo memberi kami sesuatu sebagai balasannya. Zuo Fan mencari dirinya sendiri dengan bingung, lalu berbalik. Pilihlah. Baik itu integritas, hati nurani, atau bahkan kesucian, Anda dapat mengambil apa saja. Apakah kamu bahkan memilikinya? Memutar matanya, Leng Wuchang terkekeh. Alis Zuo Fan terangkat sebagai bantahan.
Siapa bilang aku tidak? Saya dapat menjamin kesucian saya yang telah saya pertahankan selama puluhan tahun. Leng Wuchang berubah serius. Steward Zuo, tolong jangan bercanda. Anda hanya perlu memberi kami apa yang kami inginkan dan klan Luo akan dikembalikan dengan selamat. Jika tidak, kurasa kita menemui jalan buntu. Orang-orang Anda juga bisa berada di mana saja sekarang. Dan kita hanya harus bertarung satu sama lain, menunggu keluarga kekaisaran masuk, berakhir dengan kematian kita berdua. Apakah saya bahkan memiliki sesuatu yang begitu penting pada saya? Zuo Fan mengerutkan kening. Dia mendapatkannya dari Leng Wuchang bahwa item ini sangat penting bagi mereka, bersedia mendapatkannya bahkan jika itu berarti jatuh dalam perangkap. Itu baik mendapatkannya atau mati mencoba. Tapi apa yang bisa dia miliki yang bernilai seperti itu? Leng Wuchang menatap saat dia menekankan setiap kata. Body root. Apa? Zuo Fan terkejut. Leng Wuchang berkata, apakah kamu sudah lupa? Bahan kelas 8 yang Anda gesek dari Drifting Flowers Edifices 8 tahun lalu. Tolong berikan kepada saya dan saya akan membebaskan mereka. Sayangnya, saya tidak memilikinya. Apakah Anda akan mengambil bahan kelas 8 lain sebagai gantinya? Zuo Fan berkedip dan memeriksa. Sambil menggelengkan kepalanya, Leng Wuchang menekankan. Kita membutuhkan akar bodi. Kami tidak peduli dengan bahan-bahan kelas 9 atau bahkan 10. Zuo Fan melihat pendiriannya tidak bergerak dan merasa aneh. Ada apa dengan body root ini yang membuatnya begitu unik sehingga tidak bisa diganti dengan bahan kelas 8 lainnya? Tentu saja tidak bisa. Leng Wuchang menghela nafas. Tidak ada gunanya menyimpan ini darimu sekarang karena semua rumah berada dalam perjuangan terakhir. Mengapa kami begitu terpaku pada Drifting Flowers Edifices? Karena itu adalah rumah wanita, salah satunya, dan sebagian besar karena pusaka mereka adalah akar bodi. Kalau tidak, kami akan memulai ekspansi kami dengan rumah lain terlebih dahulu daripada bersikeras berurusan dengan beberapa wanita dan membuat diri kami sendiri mendapat nama buruk karena memilih wanita yang tidak berdaya. Zuo Fan menganggapnya jujur dan mengangguk. Tuan Leng, saya juga akan jujur. Saya bisa memberi Anda apapun kecuali akar bodi. Hal ini tidak dengan saya. Ketika saya mengambil perhiasan itu hanya untuk mengalihkan perhatian Regent Estate dari gedung bunga melayang padahal sebenarnya barang itu dikembalikan tepat setelahnya. Bagaimana lagi kita bisa menjadi sekutu? Apakah Anda akan menjadi sekutu dengan seseorang yang mencuri dari Anda? Leng Wuchang mengangguk. Begitu, saya telah mempertimbangkan ini juga. Jawaban Steward Zuo hari ini telah mengkonfirmasi dugaan saya. Bagaimanapun, saya masih membutuhkannya dari Anda, Steward Zuo. Untuk apa kau memintaku mencurinya dari Drifting Flowers Edifices? Zuo Fan membuka matanya lebar-lebar. Leng Wuchang mengejek. Kami telah mengawasi mereka selama bertahun-tahun tetapi mereka menghargai akar bodi lebih dari hidup mereka. Bahkan jika kita menelan Drifting Flowers Edifices, kita tetap tidak akan menemukannya. Tapi Steward Zuo, kamu, sebagai sekutu mereka, bisa. Kau ingin aku menipu mereka? Zuo Fan mendengus. Kamu baru saja menyebut mereka sekutuku. Melakukan hal seperti itu akan merusak nama klan Luo, diusir oleh sekutu kami, berdiri sendiri dan tak berdaya dikelilingi oleh Anda. Tuan Leng, Anda tidak pernah melakukan hal-hal setengah-setengah. Hahaha, itu sama sekali bukan niatku. Yang saya inginkan hanyalah akar bodi. Leng Wuchang berbicara dengan gembira. Ini adalah syaratku, yang tersisa hanyalah melihat apakah kamu akan memenuhinya. Orang-orang Anda ada di tangan kami, jadi Anda bisa datang kapan saja untuk pertukaran. Seharusnya lebih mudah daripada menyelamatkan mereka dari tangan keluarga kekaisaran. Luangkan waktu Anda untuk memikirkannya dengan cermat. Aku akan pergi sekarang. Ayo temukan aku ketika kamu memilikinya. Leng Wuchang menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan menghilang juga. Keheningan kembali ke gunung yang sunyi. Us. Zuo Fan muncul kembali 1 mil jauhnya di antara pepohonan. Gu Santong bosan setengah mati menunggu di cabang dan bersemangat saat kedatangannya. Ayah, kamu kembali. Bukankah kamu bilang kamu akan membawa orang-orang itu juga? Kenapa kamu sendiri? Persetan. Rubah tua itu punya tuntutan. Mengutuk, Zuo Fan berkata. Sanzi muda, kamu telah bertemu nona muda dan semua orang. Tidak bisakah hidungmu menunjukkan jalan? Gu Santong menggoyangkan hidung kancingnya dan menarik napas. Dia memejamkan mata untuk fokus. Dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Ayah, tidak ada tanda-tanda mereka dalam 1000 mil. Rubah tua itu benar-benar berhati-hati. Dia pikir aku akan mencuri sandera jadi dia menyuruh mereka pindah. Dia tidak pernah bermaksud menunjukkannya kepadaku. Zuo Fan meludah, pikirannya berputar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengambil keputusan. Aku hanya perlu pergi ke Drifting Flowers Edifices dan mengambil item itu. Tapi saya tidak akan segera melupakan ini. Mendengus, Zuo Fan terbang menjauh. Gu Santong mengikuti di belakangnya.
Dua monster sedang mengincar bangunan bunga melayang dengan kecepatan tinggi, untuk mengambil pusaka mereka, akar bodi. Drifting Flowers Edifices, sebuah kelompok wanita, sedang mengalami masa-masa sulit. 409. Bulan dan bintang yang terang menyinari dua bayangan yang berterbangan ke kiri dan ke kanan. Ketika sinar bulan akhirnya menghiasi wajah mereka, cukup jelas siapa mereka. Duo ayah dan anak itu terbang dengan kecepatan tinggi selama 2 bulan untuk tiba di Drifting Flowers City. Dikirim ke jalan kenangan, Zuo Fan terus menghela nafas. Lucu bagaimana pertama kali dia datang sebagai pencuri, tidak berbeda dengan kali ini juga. Dan untuk barang yang sama juga. Jika Yun Xuanji tidak memberitahunya bahwa dia berada di luar takdir, dia akan berpikir bahwa surga sedang mempermainkannya. Ayah, bukankah itu hanya bahan kelas 8? Kami hanya bisa meninju saat kami mencari di sekitar. Mengapa menunggu malam untuk menyelinap? Itu buruk untuk citra saya yang dimuliakan. Gu Santong menggerutu. Zuo Fan tertawa. Sanzi muda, kamu tidak mengerti. Jika semudah itu, Regent Estate pasti sudah melakukannya. Wanita Drifting Flowers Edifices itu tangguh. Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun dari mereka dalam sejuta tahun kecuali mereka memberikannya kepada Anda. Selain itu, saya tidak ingin membakar jembatan dengan mereka. Zuo Fan menghela nafas, melihat ke gedung tinggi, hilang dalam ingatannya. Memutar matanya, Gu Santong berbisik. Bagaimana Anda bisa melakukan itu ketika Anda memaksa mereka untuk memberitahu Anda di mana perbendaharaan mereka? Hehehe, dasar anak bodoh, apakah kamu lupa trik terakhir ayahmu? Biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Zuo Fan membuka sayap hantu laut di langit, cahaya birunya bersinar lebih terang di bawah sinar bulan. Para murid yang berpatroli di gedung bunga melayang, melihat ke atas dengan kaget. Zuo Fan kemudian mengepak dan sinar biru memercik pada para murid, membuat mereka jatuh pingsan. Zuo Fan terbang di sekitar bangunan bunga melayang, membuat setiap murid tersesat dalam ilusi biru yang memesona. Penjaga di luar pintu runtuh dan nenek, yang sedang berkultivasi, mengerutkan kening. Xiao Yu, ada apa? Apa yang dilihatnya adalah cahaya biru kabur di luar jendela. Nenek membuka pintu, waspada. Sebuah suara memasuki telinganya dan dia bergidik. Dia melangkah keluar dan melihat sekeliling. Itu sunyi dengan pengecualian Xiao Yu yang hilang di pintu. Kemana anak itu lari? Nenek bertanya-tanya. Sebuah tangisan dan beberapa langkah mendekat. Nenek, seseorang mencuri akar bodi. Apa? Nenek membeku, menyaksikan pengawas Iris bergegas bersama sekelompok murid. Cepat katakan padaku, tidak ada yang tahu di mana akar bodi disembunyikan. Bagaimana seseorang bisa mencurinya? Nenek, itu benar. Orang itu mengenakan jubah hitam, memegang akar bodi di tangannya. Saya baru saja mengirim murid untuk mengejar. Pengawas Iris terengah-engah. Nenek melanjutkan, tenang. Sudahkah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah Anda yakin itu adalah akar bodi, atau hanya tipuan untuk menipu kita dengan yang palsu lalu mencurinya? Petik 2. Nenek, ini nyata. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku juga memeriksa tempat persembunyiannya dan ternyata terbuka. Pengawas Iris panik. Nenek mengangguk. Ayo kita periksa. Mereka semua mengelilinginya untuk melindunginya saat dia berlari. Namun hanya ada satu orang di belakangnya. Dan di matanya, nenek berlari sendirian, tanpa murid dan pengawas Iris di sekitarnya. Namun di kaki orang itu adalah Xiao Yu, tidak sadarkan diri. Ayah, apakah wanita itu berjalan sambil tidur? Kenapa dia berbicara sendiri? Apa dia tidak bisa melihat kita? Gu Santong melambaikan tangannya di depan nenek. Dengan 3 lingkaran cahaya emas yang berkedip di mata kanannya, Zuo Fan mencibir. Ini adalah tahap ketiga dari mata surgawi kekosongan ayahmu, dunia meraj. Dia terjebak dalam ilusi saya tanpa sepengetahuannya. Melalui ilusi dia akan membawa kita ke akar bodi. Kami hanya akan mengambil ramuannya, membiarkannya pingsan dan tidak ada yang menyadarinya. Mereka akan menyalahkan Regent Estate, tentu saja, dan kita akan bebas, tetap sekutu, hehehe. Ayah, kamu sangat licik. Padahal, matamu itu luar biasa. Kami sudah lama tidak bertemu dan ini sudah di panggung ketiga. Gu Santong terkikik saat dia membuat wajah di depan nenek. Zuo Fan tersenyum karena telah membuang masalah pada orang lain dan menambahkan. Sanzi muda, wanita cantik ini lebih dari yang terlihat. Dia berjalan di belakang orang lain, mengawasi langkah kaki semua orang dan kemana mereka pergi, untuk menghindari orang asing di antara mereka yang ingin mengetahui rahasia mereka. Tapi ilusi ini dibangun dari pikirannya, berisi perilaku dan gaya berjalan setiap orang. Bagaimana bisa ada celah? Tidak peduli seberapa hati-hati, dia tidak akan menemukan apapun. Petik 2. Gu Santong mengangguk di sebelahnya. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Jika itu saya tidak akan terlalu memikirkannya. Itulah tepatnya mengapa kamu jatuh pada janji itu 300 tahun yang lalu. Orang-orang ini bukan tandinganmu, tetapi masing-masing lebih cerdas dan lebih bijaksana dari seluruh hidupmu.
Zuo Fan berbicara dengan bebas. Gu Santong terdiam. Dia memiliki dua tinju yang dapat diandalkan di sana. Bahkan jika dia tidak halus, siapa yang masih mengacaukannya? Nenek membawa keduanya ke kolam yang jernih. Dia membuat tanda dan dengan teriakan, dia menunjuk ke kolam. Air mengaduk, mengelak ke samping dan memperlihatkan sebuah gua. Gerbang tembaga setinggi 10 meter bergemuruh terbuka dengan nyanyian khusus lainnya. Zuo Fan terkejut. Tidak dalam sejuta tahun dia akan mengetahui bahwa akar bodi tersembunyi di sini. Tidak ada yang akan pernah berpikir untuk mencari di sini. Ketiganya berjalan lebih dalam ke dalam gua, dengan nenek melucuti perangkap, susunan, atau mekanisme apapun yang dipasang. Mereka tiba di sebuah stand di tengah sebuah ruangan kecil yang memegang sebuah kotak. Membukanya mengungkapkan akar bodi. Zuo Fan tidak akan pernah melupakan aroma manis dan cahaya hijau. Mengerti. Zuo Fan dan Gu Santong terkikik. Tapi nenek hanya melihat peti yang terbuka dan bergidik ketakutan. Itu hilang. Ayah, pukul dia. Gu Santong mengambil kotak itu. Nenek masih tidak menyadarinya. Zuo Fan menghela nafas dan mengangguk. Maaf, nenek. Sebelum dia sempat, nenek menangis. King Cheng, maafkan aku. Anda mengatakan kepada saya untuk menjaga bangunan bunga melayang sebelum pergi, tetapi saya tidak dapat melindungi pusaka kita yang berharga. Gemuruh. Telapak tangan Zuo Fan berhenti dalam keraguan. Chu King Cheng tidak dalam pengasingan. Dia pergi. Nenek, jangan sedih. King Cheng akan pergi untuk sementara waktu. Dia akan segera kembali. Ilusi pengawas iris berbicara. Nenek menggelengkan kepalanya, meratap. Dia tidak akan kembali. Untuk menyelamatkan gadis Su itu, dia membuat kesepakatan dengan pemimpin sekte surga mistik. Aku tahu pasti dia tidak akan kembali. Dan aku bahkan tidak bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Alisnya bergetar, jantung Zuo Fan menegang. Sekarang dia memikirkannya, ancoring soul bed yang digunakan untuk menyelamatkan Ning'er tidak mungkin berasal dari Drifting Flowers Edifices, sebuah rumah belaka. Chu King Cheng telah membuat perjanjian dengan sekte surga mistik untuk mendapatkannya. Dengan cara yang sama dia membuat kesepakatan dengan Xie Wuyue dari Demon Seming Sekte. Tapi kenapa dia melakukannya? Menyimpan Ning'er tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa mengorbankan dirinya sendiri? Zuo Fan merasakan sakit di hatinya. Tangannya gemetar tetapi dia tidak tahan untuk menyerang. Ayah, ada apa? Aku akan melakukannya jika kamu tidak bisa. Gu Santong melihatnya hanya berdiri di sana dan berpikir untuk membantu. Pak, Zuo Fan meraih tangan Gu Santong yang kini menatapnya dengan aneh. Lingkaran cahaya mata kanannya menghilang dan dunia Mirage hancur berantakan. Nenek terbangun dari ilusi dan menoleh ke keduanya dengan kaget. Melihat akar bodi di tangannya, dia tercengang. Zuo Fan, kita adalah sekutu. Mengapa? Nenek, kekacauan akan menyebar ke seluruh negeri. Bawa semua orang di Drifting Flowers Edifices ke klan Luo. Aku berjanji akan melindungimu. Adapun body root, saya akan mengambilnya. Dia menarik Gu Santong dan dengan kilatan lingkaran emas, mereka pergi. Hanya seorang nenek yang putus asa yang tertinggal. Gu Santong bahkan lebih bingung. Ayah, mengapa kamu menunjukkan dirimu? Aku tidak ingin berbohong. Zuo Fan menghela nafas, terbang dengan Gu Santong lebih jauh. 410. Jauh di dalam hutan gunung, sebuah manor yang tinggi dan bergaya beristirahat. Seorang pria dengan kepala penuh rambut putih tertiup angin dan penuh kekuatan buas, melintas. Kedua ahli Profound Heaven yang berjaga tersentak dan membungkuk. Maafkan kami, tetapi apakah Anda Steward Zuo? Zuo Fan hanya melihat ke manor. Kalian benar-benar punya banyak tempat persembunyian, bahkan di luar sini. Bawa aku ke Leng Wuchang. Sebulan yang lalu, ketika dia baru saja mendapatkan akar bodi, Zuo Fan menghubungi Leng Wuchang melalui slip giok untuk pertukaran. Orang tua itu telah melihatnya datang dan menyuruhnya datang ke sini. Tempat ini dekat dengan Drifting Flower City, hanya 100 mil darinya. Dia hanya membutuhkan 2 jam untuk mencapainya tetapi Leng Wuchang lebih lambat, hanya sampai di sini hari ini. Tuan Leng sedang menunggu. Silakan ikuti saya, Pramugari Zuo. Seorang ahli surga yang mendalam adalah seorang penatua di klan manapun, menikmati rasa hormat dan kekaguman. Hanya dengan Zuo Fan, itu sebaliknya, dengan mereka membungkuk dan memberi jalan. Zuo Fan berjalan di belakangnya. Melewati banyak paviliun dan setelah berliku-liku, mereka tiba di sebuah taman tempat Leng Wuchang menunggu. Leng Wuchang menyapa Zuo Fan yang dingin. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Steward Zuo. Anda mendapatkan harta karun Drifting Flowers Edifices begitu cepat menakjubkan. Pelankan sandiwara. Anda sudah tahu saya akan mendapatkannya dan bersiap-siap setelah saya pergi. Butuh 2 bulan bagiku untuk mencapai kota bunga melayang dari ibu kota kekaisaran sementara kamu membutuhkan waktu sebulan. Zuo Fan menjentikkan jijik. Leng Wuchang mengangguk. Hahaha, ya, seperti yang kamu katakan. Saya bergegas ke sini secepat mungkin setelah Anda pergi karena saya percaya Pramugari Zuo adalah seorang profesional.
bahwa akar bodi belaka tidak bisa lepas dari genggaman Anda. Akan menjadi dosa untuk menunda pertukaran, bukan dengan Steward Zuo yang ditempa dengan kekhawatiran atas keselamatan klan Luo. Cukup, kataku. Saya dapat melihat Anda tidak sabar untuk mendapatkan akar bodi juga. Tangan Zuo Fan berkedip, melemparkan sebuah kotak. Aku hanya tidak mengerti mengapa Regent Estate begitu terpaku pada hal ini. Bukankah itu hanya melakukan keajaiban untuk kulitmu? Mata Leng Wuchang tidak pernah meninggalkan kotak, berkedip dengan keserakahan. Steward Zuo, Anda tidak perlu khawatir dengan itu. Serahkan saja dan aku akan menyerahkan klan Luo ke orang terakhir. Dengan cara ini, kesepakatan kita akan selesai. Itu saja yang harus Anda perhatikan. Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan kemudian menyeringai. Benar, ini hanya kesepakatan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya mengapa Anda membutuhkannya. Pak, kotak terbuka dan akar hijau dengan aroma manis terungkap. Vitalitasnya yang berdenyut membanjiri Leng Wuchang, dadanya bergerak karena kegembiraan. Di mana mereka? Zuo Fan bertanya. Menjilat bibirnya, Leng Wuchang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Steward Zuo, kami semua tahu keahlianmu. Jika saya menyerahkannya, Anda hanya perlu membawa barang ini dan saya tidak akan berdaya untuk menghentikan Anda. Pak, Zuo Fan menutup tutupnya dan berbicara dengan tidak sabar. Tuan Leng, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda akan mengambil ini dan tidak mengembalikan orang-orang saya? Oh tidak, tidak. Anda salah paham. Maksud saya hanya bahwa saya tidak bisa memberikannya kepada Anda di sini. Karena Steward Zuo terlalu berbahaya, mengubah suasana hati lebih cepat dari angin, aku harus bersiap. Leng Wuchang tersenyum. Sejujurnya, saya sudah mengirim mereka kembali ke kota Wingeze. Yang harus Anda lakukan adalah menyerahkannya dan saya akan meminta giok pengirim untuk memberitahu mereka untuk melepaskannya. Alis Zuo Fan sedikit berkedut, mengetuk meja sambil berpikir. Jika saya memberikannya, Anda tidak akan melepaskannya. Bagaimana bisa aku tidak? Dengan pertunjukan Tuan yang luar biasa di Gunung Bisking, sejak itu saya kehilangan semua niat untuk memicu kemarahan Anda. Dibandingkan dengan taktik berbahaya Anda saat ini, Steward Zuo yang mengukur setiap langkah sebelum mengambilnya, saya lebih takut pada Steward Zuo yang bertekad membalas dendam. Itu tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Leng Wuchang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, ketakutan menyapu matanya mengingat gangguan psikotik Zuo Fan di Gunung Bisking. Zuo Fan akhirnya menghela nafas dan menyerahkan kotak itu. Saya harap, demi Anda bisa memegang kesepakatannya. Memegang kotak itu dengan tangan gemetar, merasakan vitalitas yang mengalir, Leng Wuchang mengangguk dan mengiring batu giok. Steward Zuo, aku orang yang menepati janjiku. Dengan gerakan, slip batu giok itu terbang. Zuo Fan mengangguk dan berdiri. Dengan kesepakatan selesai, saya akan pergi. Saya perlu melihat apakah Nona Muda dan yang lainnya aman. Jika ada bahaya yang menimpa mereka, Tuan Leng, kita akan bertemu lagi di kota naga terkurung. Zuo Fan menghilang. Leng Wuchang ditinggalkan sendirian dengan tatapan berat. Dia memenuhi akhir dari kesepakatan dan bahkan tidak meninggalkan goresan pada klan Luo, tapi senyum dingin Zuo Fan membuatnya bergidik. Bahkan seorang pria yang jujur ke dewa tidak bisa menjaga wajah lurus saat bertemu Zuo Fan. Dia biadab seperti rumor yang menggambarkannya. Kekuatan seperti itu, martabat seperti itu bukan sesuatu yang dimiliki semua orang. Leng Wuchang menghela nafas. Sebuah suara kasar membuyarkannya dari pikirannya. Tuan Leng, apakah Anda memilikinya? Huangpu Tianyuan berjalan mendekat. Leng Wuchang membungkuk dalam-dalam, menyerahkan kotak itu. Selamat, Estate Lord, kami memilikinya. Huangpu Tianyuan membuka kotak itu dan bergidik gembira. Hahaha, akhirnya aku bisa melatih seni bela diri peringkat bumi, tubuh berlian 9 naga. Memang, Estate Lord, kami lebih lemah dari keluarga kekaisaran, tetapi lebih kuat dari klan Luo. Namun kita tidak bisa membandingkan kualitas para ahlinya. Keluarga kekaisaran memiliki Gu Santong sedangkan klan Luo memiliki Zuo Fan, orang aneh dari alam yang mampu melawan ribuan orang. Untuk mengambil tanah ini untuk diri kita sendiri, kita perlu mengalahkan monster-monster itu. Dengan pelatihan Estate Lord di Nine Dragons Diamond Body, kekuatan Anda akan berlipat ganda. Surga sedang tersenyum di Regent Estate. Leng Wuchang memuji. Huangpu Tianyuan senang, tetapi kemudian menghela nafas. Sayang sekali tubuh berlian 9 naga membutuhkan 9 jiwa naga untuk mencapai puncaknya. Terutama yang terakhir menjadi halus. Tapi jiwa naga itu bersama Zuo Fan, sungguh memalukan. Tuan Leng, mengapa Anda tidak menetapkan jiwa naga sebagai syarat kesepakatan juga? Estate Lord, tolong tahan keserakahanmu. Anda juga tahu temperamennya. Jika kita mendorongnya terlalu banyak dan dia membalik, kita tidak siap untuk mengambilnya dan kita akan sangat menderita karenanya. Selain itu, jiwa Vena Naga adalah makhluk buas. Bahkan ketika nasib Tuan Muda tertua tiba, dia hanya bisa menundukkan satu.
Dengan Estate Lord yang bisa menggunakan 8 jiwa untuk melatih diri sendiri, rasa sakitnya akan sangat menyiksa. Hanya melalui penggunaan vitalitas body root ini akan menjadi kesuksesan yang terjamin. Leng Wuchang menasihati, Tuan bahkan belum mendapatkan tubuh berlian dan tidak akan mampu mendukung begitu banyak jiwa naga. Apa gunanya mengambil kembali jiwa ke-9? Kita harus menunggu Tuan berlatih di dalamnya dan kemudian mencari Zuo Fan. Huangpu Tianyuan masih percaya bahwa dia tidak akan pernah melatihnya sampai puncak karena satu jiwa naga yang hilang, meskipun dia mengerti logika Leng Wuchang. Karena tergesa-gesa membuat pemborosan dalam banyak kasus, akan lebih baik menggunakan 8 lainnya terlebih dahulu. Adapun jiwa naga ke-9, Zuo Fan, tunggu saja. Aku akan datang untuk yang terakhir itu. Huangpu Tianyuan mendengus ke dalam, dipenuhi dengan semangat pertempuran. Tak satu pun dari mereka melihat kilatan merah di bawah kaki mereka. 20 mil jauhnya, Zuo Fan bersandar di pohon, menunggu kilatan merah memasuki tubuhnya, bayi darahnya. Ketika dia pergi, dia menyuruh bayi darah menyelinap ke bawah tanah, mendengarkan desain mereka untuk akar bodi. Dia tidak pernah menduga bahwa dia akan mengetahuinya begitu cepat. Tubuh berlian 9 naga. Zuo Fan menyeringai. Jadi dengan menggunakan 9 jiwa naga untuk berlatih, rubah tua Huangpu Tianyuan itu dapat melangkah ke Ethereal Stage dari puncak Profound Heaven Stage. Itu akan berbahaya. Betapa nyamannya saya memiliki satu jiwa naga, atau saya tidak akan pernah melepaskan akar bodi. Mereka tidak akan datang mengetuk dalam waktu dekat. Tidak sebelum menyelesaikan pelatihan mereka, hehehe. Sambil terkekeh, Zuo Fan melirik ke sampingnya. Sanzi muda, ayo pergi ke pegunungan Albis. Dalam perburuan bahan, Gu Santong menyala. Dengan senyum samar, Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya.